Selamat datang di lokasi turnamen tamparan. Ayo, ayo. Lengam, tak sempat mengelak. Tamparannya kemana ini? Masih di dalam negeri kan? Aku kan putra utama keluarga Wijaya. Beraninya kau perlakukan aku begini? Sekarang Tuan Mudelin yang sebenarnya adalah Dimas. Ayah, Yang bahkan peleburan tubuh pun tak bisa. Dimas Wijaya yang mengirimmu? Jika kau mati, Tuan Muda akan warisi usaha keluarga dan nikahi putri utama keluarga Ye. Aku bisa dapatkan pil pelebur tubuh dari hadiahnya. Lepaskan aku. Aku akan pergi dari keluarga Wijaya. Pergilah untuk selamanya. Aku terlempar ke dunia bela diri purba. Ternyata asal diriku adalah dibunuh oleh Tuan Muda palsu, putra utama tak berguna. Awal yang hancur total. sistem kuat karena tamparan. Berhasil terhubung. Makin kuat dengan tamparan. Tapi aku kok tak bertambah kuat. Jangan-jangan harus menampar orang lain. Kau ternyata belum mati? Kebetulan menguji coba dengan orang ini. Pil penghisap jiwa tak mempan padanya. Barang palsu kali ya belinya? Selamat tuan rumah, naik ke tingkat 1 pemurnian tubuh. Ternyata benar begitu. Menampar orang jadi kuat. Bukankah ini bidang keahlianku? Sampah berani mukul aku? Panggil aku apa? Kau kan belum peleburan tubuh? Kok bisa sekuat ini? Panggil aku apa? Kau... Panggil aku apa? Panggil aku apa? Selamat tuan rumah naik ke pemurnian tubuh tingkat 3. Dapatkan teknik langit, tinju tianggang. Naik tingkat ini sungguh memuaskan. Menurut sistem dunia ini, tingkat selanjutnya adalah tingkat pemurnian energi. Tinju langit baja ini bahkan lebih dari 4 tingkatan teknik langit bumi hitam kuning. Adalah tinju terhebat. Bertanya pada tuan rumah, apakah langsung pahami tinju tianggang? Memahami. Kekuatan yang dahsyat. Rasanya bisa membunuh seekor sapi. Ampun bang, atas perintah Tuan Mudelin, aku cuma menjalankan. Aku cuma bawahan. Nggak berani nolak. Siapa sebenarnya Tuan Muda Wijaya? Jawab aku. Anda, saya salah. Harusnya mati. Maafkan saya. Aku suruh kau bergerak sendiri. Saya takut tangan Anda sakit. Kau bergerak sendiri. Bagaimana aku jadi kuat? Sudah selesai? Lama sekali lawan sampah. Tolong Tuan Muda. Kamu tak mati? Ingatkan tuan rumah, level target tamparan makin tinggi, hadiahnya makin berharga. Selamat tuan rumah naik ke pemurnian Chi tingkat 1. Cepat sekali sampai tingkat pemurnian energi. Orang biasa setidaknya butuh latihan 20 tahun. Kamu cari mati? Ada apa? Siapa yang berani? Ayah, suruh Bayu kirim pil pelebur tubuh untuknya. Dia malah balik bunuh. Anak durhaka. Bayu Pramana di keluarga Wijaya, 20 tahun setia, kau berani bunuh dia? Tunggu. Kau bilang pria ini yang bunuh Bayu Pramana? Benar. Begitu masuk aku langsung lihat, dia memukul Bayu Pramana.
Dihalangi malah dipukul, lihatlah. Sampah ini tak pernah peleburan tubuh, tapi bisa bunuh Bayu Pramana tingkat 1 peleburan tubuh. Kamu malah tingkat 3 peleburan tubuh. Bisa dipukulnya. Pil pelebur tubuh mana ada efek begitu? Dia pasti latih ilmu sesat menyimpang. Ayah keluarga Wijaya kan salah satu 4 keluarga besar kota Sungai Raya. Kalau tersiar, bukankah akan dicaci orang dunia persilatan? Suami, cepat minta maaf pada adikmu. Pil pelebur tubuh, Dimas Wijaya tak rela makan, diberi padamu malah balas dengan khianat. Di mata kalian, aku bahkan tak sebanding anak angkat, bahkan pelayan. Pelayan saja bisa peleburan tubuh. Kau sebagai putra utama keluarga Wijaya, tak ada kultivasi malah berani tanya. Bahkan jika kau latih ilmu sesat sekarang, kau tetap aib keluarga Wijaya. Kau benar kakak kandungku ya? Jangan panggil aku kakak. Adikku cuma Dimas Wijaya. Anak durhaka. Langsung berlutut minta maaf pada Dimas? Atau sumber dayamu kukurangi semua? Hak sebagai putra utama dicabut. Terserah, lagian aku tak menginginkannya. Kau... Ayah, kakak tak mau minta maaf juga tak apa. Aku hanya khawatir dia salah jalan, menodai nama keluarga Wijaya. Jangan pedulikan dia, Dimas Wijaya. Membangkitkan keluarga Wijaya masih andalkanmu. Tapi aku mandek di peleburan tubuh tingkat 3 berbulan-bulan. Besok adalah turnamen bela diri. Aku takut mempermalukan keluarga. Pil pemurnian energi ini pakai dulu. Kakak, ini ayah berikan untukmu. Aku tak bisa terima. Terima ini. Kakakmu tingkat 2 pemurnian energi mentok. Kau muda, masa depan keluarga Wijaya. Mulai sekarang, di gudang pusaka, ambil harta langit dan bumi sesukamu. Terima kasih atas binaan ayah. Dimas pasti berusaha maksimal untuk mengharumkan nama keluarga Wijaya. Arga Wijaya, sekarang lihat apa yang kau punya untuk lawanku. Tuan Muda Pratama, uang Apa katamu? tidak apa-apa. Gue makan di restoran aja nggak bayar. Makan apel busuk lu aja berani minta duit? Gas! Ntar digorok kalau cuma ngeliat doang. Wah, ini bukannya si sampah keluarga Wijaya? Nggak diem di rumah jadi pengecut. Beraninya keluyuran. Pemurnian energi tingkat 1, sekarang bisa naik tingkat lagi. Katanya lu ini sama Naila Saputra. Udah dipertunangkan? Pantas apa lu? Hari ini gue lagi baik hati. Asal lu jeblos dari bawah selangkangan gue kasih pil penguatan tubuh tingkat 6. Biar lu jadi kuat biarpun dikit. Tapi lu harus lepasin pertunangan sama Naila Saputra. Pil pelebur tubuh kelas 6. Ini langka sekali. Tingkat 6 itu mah apa? Konon keluarga Zhao. Punya pil tingkat 3. Memang layak disebut keluarga ahli pil. Cuma Adrian Pratama ini keterlaluan. Dibanding Zhao Hao, Lin Feng bahkan tak sebanding. Paling tidak dia tingkat pemurnian energi. Lin Feng sama sekali bukan apa-apa. Ternyata dunia ini memang yang kuat memangsa yang lemah. Kekuatan adalah hukum sejati. Gue lagi ngomong sama lu. Berani-beraninya. Jangan berteriak-teriak padaku. Berani mukulin gue. Gue bunuh lu. Kebetulan mau coba tinju langit baja. Tangan gue. Kalian pada bengong apa? Ayo. Lu kan bahkan penguatan tubuh aja belum. Gimana bisa sekuat ini? Lu juga tingkat pemurni energi. Barusan tinju langit baja? Ada Wijaya ada di tingkat pemurnian Qi. Bukannya dia sampah nomor 1 Jiangzhou? Lepas energi sejati. Ini ciri tingkat memurni Qi. Tinju langit baja itu teknik tingkat langit. Termasuk keluarga Lin dan Zhao. 4 keluarga besar itu pengen tapi nggak dapat. Lin Feng dapat dari mana? Lutut. Jangan dipukulin lagi. Gua nyerah, gua berlutut. Tuan, gua buta, tak bisa nilai orang. Mohon kasih ampun. Melata. Arga Wijaya, jangan keterlaluan. Aku tak ingin mengulang. Jangan keterlaluan. Ntar keluarga Pratama nggak bakal lepasin lo.
Kedepannya, lihat aku harus panggil tuan. Atau setiap ketemu kau kutampar. Pergi! Arga Wijaya, hinaan hari ini. Pasti gue balas 100 kali lipat. Siapa lagi yang anggap aku sampah? Menampar ini terlalu capek tangan. Kalau ada sesuatu untuk mengganti, baguslah. Selamat tuan rumah naik ke pemurnian Chi tingkat 2. Dapatkan penggaris perisai dewa. Penggaris perisai dewa. Tinju langit baja tak disangka, bisa tingkatkan kultivasi, walau tak secepat tamparan. Tapi aku kini masuk pemurnian energi tingkat 3. Naik lagi nanti, tingkat pembuka asal dan tingkat mahaguru. Naila Saputra, jangan buang-buang tenaga. Kamu kena serbuk mabuk musim semi. Dalam setengah jam jika tidak minum penawar, kultivasimu tidak hanya akan hancur, tapi juga akan merusak tulang hingga jadi orang lumpuh. Kalian tak takut menghadapi balas dendam keluarga Saputra? Balas dendam di tempat sepi begini. Kalau kami berbuat sesuatu padamu, siapa yang akan tahu? Belum lagi orang di belakang kami, juga bukan orang sembarangan. Siapa utus kalian? Dia kasih apa pada kalian? Aku bisa kasih lebih. Kalau kamu ikut kami dengan patuh, pasti akan bertemu dengannya. Kalau tidak kerjasama, hanya mati jalan keluarnya. Kamu bilang dulu siapa dia? Aku pertimbangkan dulu. Tamu baik tak dihargai, malah minta hukuman. Bukankah itu tunanganku? 2 pembunuh bayaran ini ternyata tingkat pembuka asal. Aku sekarang punya tinju langit baja dan penggaris perisai dewa. Kalau berhasil pasti bisa naikkan kultivasiku banyak. Hati-hati adik. Lim Feng, Kukira tingkat pembuka asal kuat sekali. Cuma segini? Arga. Kau sampah keluarga Wijaya itu? Katanya kau bahkan peleburan tubuh saja belum lalui. Bagaimana bisa senjatanya ini? Serahkan, aku bisa membiarkanmu hidup. Dengan kemampuanmu, lutut dan sujud, aku bisa bikin matimu cepat. Sudah bertahun-tahun aku menjelajah dunia persilatan. Belum pernah aku lihat orang sesombong kamu. Hari ini kau lihat sendiri. Inikah masih putra utama, keluarga Wijaya yang lemah hati itu? Cepat pergi, barusan kamu cuma dapat keunggulan. Dia pembuka asal tingkat 2, kamu tak akan menang. Jangan bilang tak kuberi kesempatan. Ayo, tunjukkan padaku kekuatan pembuka asal tingkat 2. Hari ini kalau aku tidak membunuhmu, aku bukan manusia. Cepat lari! Matilah. Perisai. Tidak mungkin 70% energiku kugunakan, tapi bahkan tak bisa melukai. Senjatamu sedikit pun. Inikah senjata ilahi tingkat langit? Tingkat langit, ini artefak dewa sungguhan. Tak mungkin. Bertahun-tahun di Jiangzhou ini, tak pernah ada senjata ilahi sejati. Dari mana sampah sepertimu mendapatkannya? Berdasar apa kau memilikinya? Karena aku lebih kuat darimu. Kau yang memaksaku begini. Dia akan korbankan esensi sejatinya, buat hancurkan kamu juga. Ikannya mati, jaringnya utuh. Matilah. Bagaimana bisa esensi sejatiku? Senjata iblis apa ini? Kuberi kesempatan, kau tak becus. Bukannya kau mau bunuh aku? Pukul aku. Kumohon maafkan aku. Lepas kamu. Wanitaku berani kau sentuh? Aku tak butuh muka. Bukan aku. Itu adikmu Dimas yang menyuruhku. Dimas. Kenapa dia lakukan ini? Dia ingin menguasaimu agar kelak bisa mengendalikan 2 keluarga besar Lin dan Ye. Kalau tidak, kami harus membunuhmu. Bajingan ini, aku pasti bikin dia bayar. Tuan muda, semua sudah kukatakan. Kasihanilah nyawaku.
Kenapa dia bisa sekejam ini? Selamat tuan rumah naik ke kayuan tingkat 1. Dapatkan mantra campuran 5 unsur. Mantra campuran 5 unsur adalah ilmu rahasia kuno turun-temurun. Bisa latihan sendiri. Bisa juga kultivasi ganda dengan lawan jenis. Bila teknik ini dikuasai, bisa kendalikan kekuatan 5 unsur untuk lawan. Kekuatan 5 unsur. Kultivasi ganda. Kamu sebenarnya tingkat apa? Pembuka asal tingkat 1. Bukannya tak bisa peleburan tubuh? Bagaimana mungkin? Aku berdiri tepat di depanmu. Lihat masih mirip diriku dulu. Aku tak tahan. Tolong aku. Bantu bagaimana? Aku bahkan mencapai tingkat pembuka asal dan dapat energi air. Pernah dengar mantra asal padu 5 unsur? Maksudmu teknik sakti yang bisa latih 5 unsur sekaligus? Yang kita latih bareng tadi adalah itu. Itu kan ilmu kuno. Kok bisa? Mau belajar? Aku ajarin. Tapi kau harus setuju. Satu syarat. Syaratnya apa? Jangan-jangan dia cuma mau... Biarkan aku tampar sekali. Apa? Santai saja. Aku tampar pelan-pelan. Bajingan? Kukira kau beda dengan pria lain. Nyatanya lebih jahat. Kenapa aku tak tahu malu? Jangan-jangan kau kira aku orang sinting? Benarkah? Aku terpaksa. Wanita ini saat ini setidaknya sudah pembuka asal tingkat 1. Dia juga tunanganku. Kalau bisa naik level darinya, bukankah double senang? Kau menghinaku. Tak ku terima? Kalau muka tak bisa, bokong juga boleh. Lagi pula sistem tak bilang wajib, tampar pipi. Aku yang jenis sejati. Aku yang selamatkan nyawamu. Bahkan permintaan kecil ini, tak bisa kau kabulkan, tak bisa kau kabulkan. Lagi pula, baru saja kita sudah. Jangan asal bicara. Rahasia tadi simpan dalam-dalam. Kecuali kau terima permintaanku. Kalau tidak, besok berita ini akan menyebar seantero Jiangzhou. Bisa ku terima? Tapi kau harus juara 1 di turnamen bela diri dulu. Lalu nikahiku. Oh, di luar ranjang itu kekerasan domestik. Di atas ranjang itu bumbu asmara. Maksudnya begitu kan? Tak tahu malu. Arga! Dasar bajingan. Santai. Turnamen bela diri pasti aku menang. Tunggu aku menikahimu. Sinting. Tanganku sakit sekali. Ayah, Anda mencapai pembuka asal? Besok turnamen, kesempatan pemuda, juga ujian senior. Berprestasi bisa masuk Dewan Tetua. Dewan Tetua. 3 tetua semuanya maha guru. Konon setelah masuk bisa dapat berbagai sumber daya langka untuk dibina. Aku baru mencapai pemurnian energi tingkat 3. Bahkan menghadapi Yening Shuang, aku bisa bertarung. Hanya khawatir pada adik. Naila Saputra. Perempuan tak tahu untung. Sekarang mungkin sudah jadi mayat. Ayah, aku bantu yang ke pemurnian energi. Baru bisa masuk pemurnian energi tingkat 1. Fondasi pun masih belum mantap. Bagaimana kalau... Tenang, malam kau ke ruang latihan. Aku turunkan ilmu rahasia keluarga Wijaya. Maksudmu mantra semesta yang dulu diciptakan leluhur sendiri? Bagus. Mantra semesta bisa paksa terobosan, tapi mudah kena serangan balik. Jangan dipakai kecuali terpaksa. Terima kasih banyak, Ayah. Tapi teknik ini tidak diturunkan ke kakak-kakak. Dasar adik bodoh. Mantra semesta hanya untuk pria. Sampah Linfong itu tak punya hak turnamen. Apalagi menerima mantra semesta. Siapa bilang tak berkualifikasi? Kau sampah, berhak apa ikut turnamen bela diri? Cuma mempermalukan keluarga Lin? Turnamen bela diri pasti ku masuki. Besok jaga baik-baik muka kalian. Turhaka, dulu seharusnya biarkan dia mati di jalan. Selama ini telah mempermalukan keluarga Wijaya. Kalau kakak mau pergi, biarkan saja. Aku dan kakak akan berjuang mengharumkan nama. Dimas, kalau kau juara pertama, kau jadi calon kepala keluarga. Arga Wijaya. Besok akan kuperlihatkan padamu dengan matamu sendiri. Precisamos do controle. Muda Wijaya Xiaotian bersama keluarga menghadap 3 tetua. Melihatku, mengapa tidak bersujud? Harus apa memberi salam? Kurang ajar! Ayahmu saja memberi hormat. Kau berani melawan tetua besar? Harus dihukum. Tamplah mulutmu sendiri. Mau aku tampar mulut sendiri? Nunca imaginei. Anak bebal tak tahu apa-apa. Beranikah kau ulangi kata-kata barusan? Kewibawaan Mahaguru. Sungguh menakutkan. Diulang 100 kali lalu?
Aku ini tak punya kebiasaan tampar diri sendiri, lebih suka tampar orang lain. Dilindungi penggaris perisai dewa, Mahaguru pun tak sanggup lukai aku. Nyawa habis. Adik seperguruan. Status Mahaguru. Aku tampar pelan-pelan. Memalukan bila tersiar. Surya Wijaya, inikah anak yang kau didik? Mohon amarah reda. Dia durhaka dan bodoh. Sekarang ku suruh dia bersujud minta maaf. Perlutut? Aku Lin Feng, langit bumi tak kusujud. Apalagi 3 anjing tua. Apa katamu? Anjing tua. Anjing tua. Anjing tua. Kurang ajar. Darmawan Wijaya, hari ini jika tidak dihukum, keluarga Wijaya keluar dari turnamen bela diri. Kota Sungai Raya tak ada keluarga Wijaya lagi. Mohon amarah reda. Dia tak ada hubungan dengan Wijaya. Mohon jangan tumpahkan ke keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya, jika tak ingin namanya dihapus dari Kota Sungai Raya, tunjukkan kesetiaan padaku. Arga Wijaya, kau sendiri yang mencari maut. Lahirkan anaknya. Cepat minta maaf pada tetua, jangan libatkan keluarga Wijaya. Bising. Kau, Banyak bicara satu kata lagi. Aku bunuh kau? bagaimana dia punya tekanan aura seperti itu? Napasku saja sesak. Adik tidak apa-apa? Kakak memang tak pernah suka padaku. Tapi untuk acara seperti hari ini, dia terlalu gegabah. Adik, tenang. Kakak akan balas dendam untukmu. Sampah cuma berani di rumah. Hari ini, sebagai kakak tertua, ku hajar kau. Ilmu setan apa yang kau latih? Aku pemurnian energi tingkat 3, tapi terluka olehmu? Aku Lin Feng bertindak. Perlu jelaskan padamu? Rupanya latihan tinju langit baja. Sayangnya baru kulitnya saja. Tinju langit baja. Sampah. Kau latih diam-diam. Fragmen langit baja leluhur. Ayah, dia bisa membunuh Bayu dan melukai kakak. Pasti semua berkat ini. Durhaka. Leluhur jelas larang. Latihan fragmen. Kau berani langgar firman suci? Fragmen Wijaya ini bagiku hanyalah trik kecil. Kalian malah anggap pusaka. Konyol. Hari ini ku bersihkan pengkhianat. Lenyapkan celaka sepertimu. Ayah, awas di belakang. Durhaka. Kau berani serang aku? Aku ayahmu. Ayah. Kapan kau pernah bertanggung jawab? Saat aku butuh bantuan, kau di mana? Saat aku dizalimi, kau di mana? Kau jungkir balik bawaan langit, pantas mati. Tatanan terbalik. Baik, maka akan kuteruskan. Tubuh intan tak goyah. Teknik bumi leluhur. Tubuh sekeras intan. Keluarga Wijaya punya pusaka sehebat ini. Aku harus dapatkan. Durhaka. Fragmen langit baja di depan tubuh intan. Hanya trik kecil. Oh ya? Hancur. Bagaimana mungkin? Tubuh intanku hancur oleh satu telapak. Tak sanggup tahan satu telapak tanganku. Pantas disebut ayahku. Sujud. Kakiku tak terkendali. Jangan-jangan tingkatannya lebih tinggi? Dia makin kuat. Hari ini harus tembus Mahaguru.
Surya, bangunlah. Jangan sujud pada pengkhianat. Tolong tarik aku. Sujud semua. Ini bagaimana? Tubuhku, kenapa tak bisa dikendalikan? Ilmu iblis. Ini ilmu iblis. 3 tetua, hancurkan anak durhaka ini. Surya Wijaya, kau ini kepala keluarga Wijaya. Bahkan anak sendiri tak bisa kau kendalikan. Aku mau turun tangan juga bisa. Harus ada imbalannya. Tetua mau apa? Sederhana. Aku mau fragmen langit baja. Keluargamu dan mantra semesta. Tetua, menurut wasiat leluhur, fragmen langit baja dan mantra semesta adalah harta pusaka keluarga. Tak boleh dibocorkan kecuali darurat. Pertimbangkan baik-baik. Akibat menolakku. Mohon tetua tenang. Fragmen langit baja masih bisa, tapi mantra semesta terlalu penting. Ayah! Mantra semesta bisa memaksa terobosan. Kalau tidak dipakai sekarang, kapan lagi? Tidak boleh. Mantra semesta memantul sangat kuat. Aku sudah luka dalam. Pakai sekarang, hanya cari mati. Ayah mau terus menerima penghinaan? 3 keluarga besar itu datang. Mau taruh muka keluarga Wijaya di mana? Biar ku pikir dulu. Baik, kalau ayah tidak mau pakai, aku yang pakai. Dimas, hentikan. Kau baru pemurnian Chi tingkat 1. Dasar belum kuat. Kalau dipaksakan ringannya, meridian putus semua. Beratnya kehilangan nyawa. Silakan pakai. Mari lihat gelombang apa yang kau buat. Adik, jangan dipancing emosinya. Bahaya untukmu. Anak durhaka, hati nuranimu kejam sekali. Kau ingin lihat adikmu mati? Aku tak punya adik seperti itu. Kalian sudah diusir dari Wijaya. Apa katamu? Mengusir kami? Atas hak siapa? Di Wijaya ini siapa lagi yang lebih berhak dariku? Tak terima? Coba langkahi aku. Coba ya dicoba. Aku dari pemurnian energi tingkat 1, langsung ke pembuka asal tingkat 1. Aku tak percaya masih tak bisa membunuhmu. Bodoh. Bicara kalau sudah berdiri. Dimas, jangan bergerak. Kekuatannya minimal pembuka Yuan tingkat 2. Pakai mantra semesta pun sia-sia. Energi Yuan terbalik. Akibatnya tak terbayangkan. Pembuka asal tingkat 2. Ayah, Anda yakin? Tanpa kekuatan pembuka Yuan tingkat 2. Tak mungkin begini. 2 hari lalu dia bahkan belum peleburan tubuh. Bagaimana mungkin dalam 2 hari? Naik ke tingkat pembuka asal? Tak mungkin. Semangat, sampah. Berdiri. Aku sudah terobos ke pembuka asal tingkat 1. Kenapa masih tak bisa berdiri? Kemampuan segini mau tantang aku, bikin aku tertawa. Dimas, cepat tutup meridianmu. Jangan marah. Nanti kau mati. St. Bukannya kau selalu ingin bunuh aku? Coba berdiri. Dasar bajingan. Kau sungguh mau lawan keluarga Wijaya sampai hancur berkeping? Wijaya sekarang adalah milikku, Arga Wijaya. Bukan milikmu, Surya Wijaya. Tak terima? Pakai mantra semesta. Wah, drama apa lagi nih? Lupa ucapan kemarin? Panggil aku apa? Arga Wijaya. Jangan sombong, gue udah pemurnian energi tingkat 2. Gue gak takut sama lu. Pemurnian energi tingkat 2. Aku gemetar ketakutan. Bajingan, berani lukai anakku. Hari ini pasti kau bayar akibatnya. Dengan kemampuanmu, sama seperti mereka, gerombolan sampah. Cari mati. Zhao Chang di depan tetua. Menyerang junior. Tak pantas kan? Dia lukai anakku, utang ini mana bisa dilupakan. Bocah ini benar-benar pura-pura lemah serang lawan. Masalah anak muda seharusnya diselesaikan sendiri. Campur tangan orang tua untuk apa? Selesaikan sendiri. Jika anakku lukai dia, keluarga Saputra pasti ikut campur. Siapa yang tak tahu, dia menantu keluarga Saputra. Walau Arga suamiku, tapi duel hari ini harus adil. Lihar Pratama, kau anggap Adrian lebih rendah darinya? Kau. 3 tetua, sebagai orang tua Zhao Chang, menyerang anak muda, sungguh tidak pantas. Surya Saputra, kau pernah minta batalkan pertunangan. Mengapa hari ini malah membela anak Wijaya ini? Sejujurnya, kemarin anakku dikejar untuk dibunuh, Arga Wijaya yang menyelamatkannya. Kau. Wanita ini belum mati? Jangan-jangan 2 orang jagoan buka asal yang kukirim semuanya dibunuhnya? 3 tetua. Kemarin Dimas Wijaya kirim orang untuk membunuhku diam-diam. Mohon tetua, beri keadilan. Benarkah ada hal ini? Dimas Wijaya, apa penjelasanmu? Tetua, mohon periksa dengan adil. Bagaimana mungkin aku membunuh calon kakak ipar? Pasti salah paham. Tetua,
Adikku sejak kecil hatinya murni, mustahil berbuat jahat. Watak murni dan baik, pembunuh kemarin dengar pasti tertawa. Di mana pembunuhnya? Pembunuhnya sudah dibunuh Arga. Saat sekarat dia mengaku, disuruh Dimas Wijaya. Ayah! Mereka memfitnahku. Masih pura-pura tak bersalah? Berani berbuat tak berani akui. Paling hina? Nona Saputra, omongan kosong. Tunjukkan bukti. Benar. Tanpa bukti, bisa saja pembunuh, dialah yang kirim. Betul. Dia sendiri yang mengatur sandiwara ini. Pahlawan menolong wanita untuk menipu hatimu. Mulutmu keras juga. Ayah, tolong aku. Tamparan ini untuk istriku. Tamparan ini untukku sendiri. Tamparan ini tanpa alasan. Kau nodai muka keluarga Pratama. Bajingan, berhenti. Ayah! Tolong. Selain ngamuk tak berdaya, kau bisa apa lagi? Adrian Pratama, bukannya kau ingin fragmen langit baya? Bunuh si bajingan ini. Aku beri padamu. Benarkah? Siapa bunuh bajingan ini? Fragmen langit baja jadi miliknya. Aku mau dia mati. Tetua sudah dengar. Sekarang bertindak, bukan ganggu junior. Urusan internal keluarga Wijaya, ku beri laki tua ini tak peduli. Bocah! Ayahmu saja mau kau mati. Hari ini takdir tak izinkan kau hidup. Bocah, matilah. Ayah, gimana sekarang? Tenang, dia bisa bunuh. Pembunuh tingkat 2 pemuka asal. Dia bukan gegabah, aku lihat dulu. Bagaimana kau punya kecepatan setinggi ini? Kau terlalu lambat. Hari ini pasti kau kuhancurkan. Itu daya unsur angin. Pantasan kecepatannya jauh di atas biasa. Anak ini bisa terbang bersama angin? Kekuatannya perlu dinilai ulang. Lebih cepat. Cakar emas apaan? Jauh dari tinju kacangan. Berani tampil? Chris Pratama pembuka asal tingkat 2, tapi tak bisa melawan sama sekali. Tampan ini jadi sehebat ini? Latihan ilmu iblis apa? Mantra semesta paling tinggi. Naikkan satu tingkat besar. Dia bisa mudah kalahkan. Adrian Pratama pembuka tingkat 2. Kekuatan sejatinya. Minimal pemurnian Chi tingkat 2. Bocah, berani jangan hindar. Hadapi dengan jantan. Gak diajarin? Salah ngaku? Dihajar harus tegap? Lutut. Lututku, kenapa bisa begini? Ayah, kok Arga bilang berlutut? Langsung dia berlutut? Hanya ada satu kemungkinan. Dia jauh lebih kuat dari Zhao Chang. Ayah! Hampir lupa kau. Jangan mendekat. Panggil gue apa? Jawab. Ayah! Salah, ulang. Kenapa masih bengong? Bunuh dia. Kesempatan terakhir. Kau mati. Tuan, Diam. Jangan teriak. Keras. Pilawan api ini. Arga Wijaya, jangan keterlaluan. Tuan Wijaya, Tuan mohon beri ampun, lepaskan aku. Anak durhaka. Kau nodai muka keluarga Pratama. Sampai memalukan. Anakmu panggil gue Tuan. Kau panggil apa? Jangan sombong, orang gila. Hari ini ku bunuh kau. Pilawan api. Zhao Chang memang praktisi daya unsur api. Pilawan api ini setidaknya tingkat nambah tingkat 3. Meski bisa tingkatkan daya besar, tapi maka sebanyak ini bisa pecahkan pusat tenaga. Dia mau ajak Arga bunuh diri bersama. Wah, minum pil ya. Haruskah kita hentikan? 4 keluarga besar melemah, itu bagus untuk kita. Manfaatkan peluang lihat kekuatan bocah ini. Bocah, kau mati. Atau aku mati. Aku lawan mati-matian. Telapak awan api teknik tingkat bumi. Di bawah tingkat 3 pemuka asal. Langsung terima mati atau cacat. Ilmu receh, berani pamer. Tinju langit baja. Ayah, engkau... Minum pil pun tetap lemah. Pusat tenaga sudah pecah. Pil membalas. Tidak mati pun jadi orang cacat. Ini jurus tinju apa? Kok begitu ganas? Mau bunuh gue tukar fragmennya, tapi tinju langit baja. Aja tak kenal. Tidak! Ini bukan tinju langit baja. Fragmen Wijaya. Langit bajanya tak sekuat ini. Bodoh. Inilah tinju langit baja sejati. Ganas tanpa tanding. Jauh di atas fragmen. Menantu Arga, kepiawaian tinjumu. Luar biasa sekali. Ayah, aku belum menikah dengannya. Sapaan itu terlalu cepat. Di antara generasi muda 4 keluarga, hanya Tuan Muda Gunawan yang bisa saingi dia. Kalian punya ikatan pertunangan, dia juga selamatkan nyawamu. Menurutku perjodohan ini bagus. Kalau begitu, aku harus ditamparnya setiap hari. Kepala keluarga, baju robek, malu total.
Baju compang ini nggak usah disimpan. Tuan Wijaya, ampun. Panggil gue apa? Kepala keluarga Wijaya. Aku tak tahu diri. Mohon lepaskan aku. Nyawa tua ini. Sekarang minta ampun, nggak telat. Barusan kau kan sangat sombong. Aku serahkan. Aku tebus dengan pemurnian energi tingkat 3. 3 butir pil pemurnian Qi tingkatan 3. Ini cukup untuk membantu yang di tahap pemurnian Qi naik ke tahap pembuka asal. Kau yang pada anak kandung sendiri saja tidak rela. Ini benar-benar takut pada Arga Wijaya. Kau pikir gue mau... Ini yang terbaik. Yang pertama punya. 3 tak cukup, 5. Benar cuma ini. Selamat tuan rumah, naik ke kayuan tingkat 3. Dapatkan 3 pil kayuan kelas 1. 1 tungku furnace bakar langit. Pil kayuan kelas 1. 1 butir bisa naikkan. 1 tingkat kultivasi di dalam kayuan. 3 butir bisa bantu tuan rumah naik ke level Grandmaster tanpa efek samping. Langsung jadi Mahaguru, sistem memang hebat. Tungku pembakar langit ini apa? Furnace bakar langit, artefak dewa kuno. Bisa melebur. Segala benda jadi pil dan artefak. Artefak dewa 2 fungsi. Mahir meracik pil dan menempa senjata. Ini karier tingkat tertinggi. Anjing tua tahu tentang pil ini? Ini mirip pil pembuka asal. Tapi kilaunya luar biasa. Tingkatnya tak jelas. Ini pil pembuka asal tingkat 1. Apa? Tingkat 1. Kamu tidak percaya? Jika Tuan Wijaya bilang, ya benar. Pasti tingkat 1. Naluri bertahan hidup kuat juga. Kekuatan energinya setinggi ini, setidaknya setengah langkah menuju Mahaguru. Baru saja jelas-jelas. Belum sekuat ini. Jangan-jangan pil yang dia makan benar-benar pil pembuka asal tingkat 1. Di Jiangzhou belum pernah muncul pil pembuka asal tingkatan 1. Di balai lelang ibu kota, harganya sangat mahal. Dia malah memakannya dengan enteng. Anak ini variabel terlalu besar. Tak bisa dikendalikan. Harus dicegah. 1 butir langsung mencapai setengah langkah menuju Mahaguru. Tambah 1 butir lagi pasti jadi Mahaguru. Ditambah tamparan. Untuk jadi kuat 3 butir pun tak perlu. Khasiat pil pembuka asal tingkat 1. Sudah lihat sendiri? Sekarang siapa yang mau? Ada 1 lagi. Dia ternyata punya 2 pil pembuka asal tingkatan 1. Anak Wijaya, serahkan pilmu. Aku maafkanmu. Jadi murid penerusku. Tetua besar mau angkat si durhaka ini jadi murid. Pil ini pasti bukan tingkat 1. Kalau tidak, mana mungkin dia memberikannya begitu saja. Berani. Perempuan biasa. Meragukan penilaianku. Harga Wijaya muda berjaya. Kebanggaan Sungai Raya. Keluargamu tak tahu berlian. Tekan saudara sendiri. Lindungi anak angkat. Tolol luar biasa. Sebutir pil saja bisa membuat anjing tua ini mempermalukan diri. Lucu. Arga, kalau mau tetap jadi orang Wijaya, berikan pil itu pada Dimas. Dia pakai mantra semesta, energinya terkuras habis. Cocok untuk menebus kesalahanmu, kalau tidak... Kalau tidak gimana? Kau bukan lagi bagian keluarga Wijaya. Tak akan ada tempat bagimu di kota Sungai Raya. Bajingan. Terima dia di Sungai Raya. Bukan kau yang putuskan. Aku... Dari mana anak durhaka ini dapat pil? Kalau tetua memihaknya, habislah kita. Tidak heran ibuku yang baik, hati sepenuhnya pada orang luar ini. Sudah begini, beri ancaman lagi padaku, pil ini kubuang ke anjing. Bahkan untuknya pun aku tidak beri. Jangan kasih ke anjing. Kasih ke gue. Gue angkat lo jadi penerus utama. Adik, berikan padaku. Kita satu keluarga, kakak akan baik padamu. Bajingan. Cewek butuh buat apa? Barang murahan. Perkelahian anjing-anjing yang seru? Kau mempermainkan kami? Kasih ke anjing, ia malah akan mengibas ekor. Bagaimana dengan kalian? Kirana Wijaya, kapan kau perlakukan aku sebagai adik? Bukankah kau bilang Dimas Wijaya satu-satunya adik kandungmu? Arga Wijaya demi sebutir pil, kau tak segan menghina putri kandung sendiri? Sikap rakus seperti ini, pantaskah jadi ayah dan kepala keluarga? Arga Wijaya, dewan tetua kami, 3.000 murid terbaik. Masuk kuilku, tak ada yang ganggu. Ini kesempatan sangat langka. Dewan tetua, anjing pun tak mau pergi. Apa? Dewan tetua, anjing pun tak mau. Apa? Anjing tak berani, aku yang berani. Aku serahkan 3 pil pembuka yuan tingkat 3 untuk bergabung. Anak durhaka, diam. Baru saja kau bilang, hanya ada pil pemurnian energi tingkat 3, harga diriku cuma segini? Atau nyawamu yang murahan? Tetua, tolong aku. Aku kasih pil tebus nyawa. Banyak jenius. Minta jadi muridku. Kau berani tolak. Tolakmu, terus kenapa? Kau pikir dirimu siapa? Kau tolak aku. Lawan seluruh dewan tetua. Pikir baik-baik. Dewan tetua picisan. Kalau tak janji ke istriku, turnamen ini, jemput pakai tandu pun, takkan ku datang. Sayang, tangkap. Benar-benar pil pembuka asal tingkatan 1. Tahun lalu di balai lelang ibu kota, sudah pernah kulihat. Kau milikku. Ini maharmu? Dia sudah setidaknya pembuka asal tingkat 2. Semakin tinggi kultivasinya, makin untung ku tampar. Jangka panjang, lebih hemat dari pil. Naila, cepat makan. Ayah makan saja. Ayah sudah tua. Kau harapan keluarga Saputra. Cuma 1 pil. Kurang, aku punya lagi.
Dia punya 3. Anak durhaka. 3 butir pil, nggak bagi-bagi ke keluarga? Bisa kuberikan padamu. Sujud 3 kali, harus kedengaran semua. Dasar celaka. Kau mau putus hubungan? Usir aku dari klan. Sebut aku anak durhaka. Mau diperlakukan baik? Pikon! Lo kok bisa berubah kayak gini? Ini berkatmu. Tuan Wijaya, aku akan membungkuk 3 kali. Boleh dapat pil? Diam. Kau juga mau? 1, 2, 3. Masih mau? Pak Surya, kalau aku perang Dewan Tetua, bantu siapa? Ini, pikir dulu sebelum menjawab. Kesempatan sekali. Dia bisa keluarkan 3 pil tingkat 1. Di belakangnya kuat. Kita ambil risiko. Kebangkitan keluarga Surya tergantung ini. Aku Surya Saputra, akan maju mundur bersama menantuku. Bahkan jika harus melawan Dewan Tetua, aku takkan gentar. Surya Saputra, kau tahu apa yang kau ucapkan? Aku paham. Tak perlu tetua mengingatkan. Aku sudah mencapai pembuka asal tingkat 3. Alam Maha Guru sudah di depan mata. Aku sudah mencapai pembuka asal lapis 3 juga. Kekuatan unsur air meningkat pesat. Bahkan bisa membentuk ki menjadi wujud. Terima kasih atas pilnya menantu. Hari ini akan kuadakan pesta besar untuk merayakan pernikahanmu dan Naila. Aku oke. Sayang, ada keberatan? Aku keberatan. Kak Rangga, kau akhirnya datang, bantuku balas dendam. Tuan Muda Qin datang pas banget. Kalau lo bunuh si brengsek ini, gue langsung nikahin Fei Yue sama lo. Dari nada bicaramu sepertinya, seolah aku yang bergegas mengejar putrimu. Gak. Tuan Muda Qin itu bintang kota Jiangzhou. Di ibu kota sekalipun, jarang yang bisa ngalahin. Fei Yue bisa masuk keluarga Qin, itu kehormatan buat keluarga Lin. Tuan Muda Bagas dan Kirana bertunangan sejak kecil. Dia adalah menantu pilihan keluarga kami. Jika Arga dibunuh, keluarga Wijaya harus memberi fragmen langit baja sebagai mas kawin. Keluarga Qin punya teknik tak terhitung. Mana mungkin tertarik pada fragmen remeh. Aku setengah langkah menuju Mahaguru. Putrimu tingkat pemurnian energi. Latar belakang dan kekuatan tak sebanding denganku. Berdasar apa menikahinya? Kak Rangga, dulu kau tak seperti ini. Gimana kalau ditambah mantra Qian Kun? Si bocah ini mau batalin tunangan? Kalau tersiar muka gue hilang. Mending mantra Qian Kun dikasih ke keluarga Qin. Jadi sekutu lebih aman. Oh, ini bisa dipertimbangkan. Rangga Gunawan, setengah langkah menuju Mahaguru. Calon utama jalur warisan tetua senior. Dan kepala keluarga Gunawan sedang bertapa untuk menembus tingkat Mahaguru. Jangan kata Arga Wijaya, 3 keluarga bersekutu pun sulit melawan keluarga Gunawan. Ayah, kita sudah berjanji untuk membantu Lin Feng. Janganlah ingkar janji. Setengah Mahaguru, kultivasi datang sendiri. Adik Naila, Ini kesempatan. Arga Wijaya yang tampan ini, mending ikut aku. Aku jamin keluargamu makin maju di kota Sungai Raya, oke? Kak Rangga, bukankah kau janji akan menikahiku? Memang ku bilang akan menikahimu, tapi tak ku sebut. Ku hanya nikahi kau seorang. Kau... Fei Yue, jangan manja. Tuan Muda Qin itu, naga di antara manusia. Punya selir banyak itu biasa. Hah, pujianmu manis juga. Adik Naila, kalau kau ikut aku, ku buat kau jadi istri utama. Apa? Mau kau jadikan aku selir? Jangan sampai jadi selir. Wajah dan kemampuan. Kau mana bisa unggul dari Naila? Sial. Pasti perempuan ini yang merayu Kak Rangga. Tuan Muda Qin, aku dengan Lin Feng sudah bertunangan. Harap Tuan Muda menjaga sikap. Ikatan pertunangan sampah, kekuatan yang berkuasa, wanita yang kuinginkan. Tak pernah tak ku dapat. Kalau tahu diri, batalkan tunangan segera. Atau jangan salahkan aku. Cuma setengah Mahaguru. Yang tak tahu, mungkin kira kau sudah insan langit. Insan langit, hanya soal waktu. Tapi kau manusia biasa, hanya khayalan. Semua mau tampil hebat, kau serobot sendiri. Sungguh jengkel. Ku beri kesempatan. Ku beri 3 jurus. Pakai senjata. Kalau terjatuhkan aku, ku batalkan tunangan. Berani terima tantangan? Lawanmu, 1 jurus cukup. Tak perlu senjata. Lancang. Aku ingin lihat bagaimana kau kalahkan aku 1 jurus. Paduan tanah dan kayu, Tuan Muda Qin ternyata punya 2 elemen daya. Ayo, jangan bikin aku kecewa. Daya unsur api, si durhaka ini ternyata juga punya 2 elemen daya. Telapak ini mirip telapak awan api, tapi juga mirip tinju langit baja. Jangan-jangan dia ciptakan sendiri. Daya unsur api ini begitu murni dan dahsyat. Dari mana asal bocah ini?
Janji 3 jurus. Cepat berdiri. Telapak tangan macam apa ini? Telapak pemukul anjing. Kau... Kok Tuan Muda Qin, ingkar janji, tak bisa kalah? Walau punya 2 daya unsur, tapi tamparan Arga Wijaya tadi sudah melukai energi asalnya. Itu kekuatan unsur air. 3 daya unsur. Jarang di kota pusat agung sekalipun. Keluarga Wijaya malah menolak petarung 3 daya unsur, terusir dari pintu. Tidak mungkin. Kak Rangga takkan kalah. Dingin sekali. Daya unsur air ini nembus pelindung tubuh. Keluarga Qin? Dia ini monster macam apa sih? Kemampuan segini, berani bilang jenius? Jangan sombong. Keluarga Gunawan tak akan melepasmu. Keluarga Gunawan mau maafin aku nggak? Itu urusan nanti. Sekarang masih kurang 1 jurus dariku. Ayo berdiri, siap-siap dipukul. Kau. Jangan keterlaluan. Menantu. Berikan kelonggaran sedikit. Selalu kasih ruang. Kalau aku nggak jalanin ya nggak. Kalau jalanin ya habis-habisan. Entah berlutut nyerah, atau makan. 1 telapakku lagi, pilih. Aku mustahil menyerah. Bagus. Kuharap kamu bisa tetap sekeras ini. Hati-hati. Mati. Ini daya unsur kayu. Tak mungkin. Kenapa kau punya 4 daya unsur? Sampah kecil, gak bisa terima kekalahan. Nyerang diam-diam. Kenapa kau punya 4 daya unsur? Tak mungkin. Sudah pasti kau pelajari ilmu iblis. Bukannya kamu jenius unggulan? Bukannya kamu hebat? Ayo berdiri ngomong. Lama, katanya 3 jurus. Sudah cukup pukulanmu. Kenapa? Udah nggak kuat? Baru tadi sok jago. Sekarang malah nggak bisa melawan sama sekali? Kau. Tunggu lukaku sembuh. Pasti ku bunuh kau. Udahan belum? Lawan aku? Kamu selevel buat itu? Kasih kesempatan sekali lagi, biar kamu kalah, sampai ngaku kalah. Ayo lawan. Mati. Dia bahkan punya daya unsur tanah. Emas, kayu, air, api, tanah. 5 kekuatan unsur menyatu dalam diri. Pengguna ilmu sesat. Pasti pengguna ilmu sesat. Bocah ini tak boleh dibiarkan hidup. Jika tidak, malah petaka tak berujung. Kasih kesempatan, tapi kamu nggak becus? Ingat baik-baik. Mulai sekarang di kota Sungai Raya, naga pun harus melingkar. Harimau pun harus merunduk. Aku nggak izinin. Ada orang sok jago kayak kamu? Ini kediaman keluarga Gunawan. Kepala keluarga Gunawan keluar dari tapa. Itu tanda Maha Guru. Ayah berhasil terobos. Tampaknya aku tak perlu turun tangan. Bocah ini pasti mati juga. Kalahkan aku, apa gunanya? Ayahku Maha Guru. Nanti ku siksamu sampai ingin mati. Selamat tuan rumah, naik ke Realm Grandmaster. Dapatkan hadiah, teknik memanggil naga. Ilmu pemanggil naga. Dasar celaka. Kepala keluarga Qin sudah keluar tandur. Ajal lo dah dekat. Lebih baik berlutut dan bersujud. Biar kau mati dengan cepat. Wah, aku takut banget. Tolongin papa bunuh aku. Baik. Tunggu saja. Cepat pergi. Qin Lia sudah tahu kau melukainya. Pasti dia akan membunuh. Jarakmu dengan tahap Maha Guru masih jauh. Setengah langkah menuju Maha Guru. Dengan Maha Guru sebenarnya. Jurang pemisah yang lebar. Menantu, bawa Naila pergi dulu. Aku yang jaga belakang. Mau kabur? Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Rangga, kenapa terlihat compang-camping? Ayah, anakmu tak berguna. Dia hina keluarga Gunawan. Mohon ayah beraksi. Selamatkan muka kita. Bukankah kau tampannya Wijaya? Kalau aku sampah, anak jenius unggulanmu ini, bahkan lebih sampah. Pandai bicara. Rangga,
Tampar dia. Biar dia ingat. Tenang. Aku tak akan biarkan kau mati dengan mudah. Benar-benar maling keluarga Gunawan. Bocah beraninya. Anakku ini jenius. Kau berani hinanya. Hari ini ku bunuh kau. Bocah ini bisa panggil naga. Hari ini bakal ku bikin kalian tahu apa itu Dragon Phoenix sejati. Pedang datang. Cuma tipuan mata. Berani buat rusuh? Naga sejati pun ku tebas. Kapan si durhaka ini punya kesaktian kayak gini? Apa gue salah lihat? Tebakan tepat. Arga Wijaya si naga sejati. Bocah jangan sombong. Barusan aku ceroboh. Sekarang ku habisi nyawamu. Pedang datang. Pedang datang. Pedang pembelah kubah langit. Kenapa tidak datang dipanggil? Pedang pembelah langit apaan sih? Mending disebut pedang rongsokan. Pedang datang, pedang datang, pedang datang. Pedang datang. Pedang, datanglah. Pergi. Aku baru saja masuk tingkat Mahaguru. Mungkinkah akan gugur di sini? Ayah, Alam Mahaguru. Cuma segitu doang. Kau berani membunuhku? Pasti dibalas keluarga Gunawan dari Kota Pusat Agung. Aliansi Bela Diri juga tak akan melewatkanmu. Keluarga Gunawan dari Kota Pusat Agung? Aduh, aku takut banget. Kau. Bilang siapa yang terkuat di Kota Sungai Raya? Kurang ajar. Ini wilayah Dewan Tetua. Lancang. Ngomong apaan? Beresin mukamu. Maaf, aku nggak ngomongin kamu. Maksudku, semua yang hadir di sini, semuanya sampah. Mikir ngalahin kepala keluarga Chin, terus bisa semena-mena? Dia baru masuk Mahaguru. Omong kosong langsung aja. Beresin atau diem? Males, diem. Bertiga sekalian aja. Gua buru nikah. Baik. Ini kau yang minta mati. Jangan sampai tersiar kabar. Dewanku menindas yang muda. Saudara jangan remehkan. Kita serang bersama. Kakak seperguruan tertua. Bilang siapa yang terkuat di Kota Sungai Raya? Aku hampir naik ke tingkat 2. Tak sanggup bunuh dia. Aku tingkat 2? Bareng adik seperguruan, terlalu ngasih muka ke bocah ini. Jangan bicara. Cepat bunuh dia. Buktikan wibawa kita. Ya. Bocah, bahkan kau jenius langit. Hari ini kau tumbang. Sial. Kedua tetua bersatu. Seharusnya pil pembuka asal tadi ditinggalkan untuk Lin Feng. Tenang, Arga Wijaya masih muda, tapi sudah punya kekuatan Mahaguru. Mungkin ada kejutan. bodoh. Bikin sakit hati Dewan Tetua. Bego cari mati. Putramu pasti mati. Begitu dia selesai, aku baru hitung sama kamu. Tetua, bukan urusan gue. Gue rela kasih fragmen Tiangang buat tebus dosa. Itu cuma serpihan langit baja. Mantra Qiang Kun juga gue serahin. Gue minta perlindungan tetua, nama baik keluarga Lin, dan basmi si durhaka ini. Lin Feng, hari ini kau mati. Pedang pembelah kubah langit bergetar. Ia merasakan aura pembunuh para tetua. Senjata punya jiwa. Bertemu musuh kuat, aura sudah kalah. Anak celaka, akhirnya akan mati. Pedang apaan nih? Belum mulai udah ngompol. Bocah kurang ajar. Ini senjata langit keluarga Qin, pedang pociong. Beraninya lo kayak gini.
Sampah. Berani disebut senjata ilahi? Buat kikir kuku aja jelek. Kau. Baiklah. Akan kutunjukkan padamu senjata ilahi yang sejati. Penggaris perisai dewa. Keluar. Ambil benda dari udara, itu kesaktian tingkat dewa. Dia bisa dari mana? Jangan-jangan dia punya ruang penyimpanan? Besi rongsokan mirip pedang ini berani disebut senjata dewa? Besi rongsokan. Akan kubikin kalian merasakan rasanya. Pedang berat, tak perlu tajam. Kehebatan tersembunyi. Aura ini artefak Dewa Purba. Artefak Dewa Purba? Artefak Dewa Purba? Santai adik, kakakmu datang. Telapak gulungan ombak. Bahkan memaksa tetua kedua untuk gunakan jurus andalannya. Artefak Dewa Purba memang luar biasa. Artefak kuno katanya. Cuma gini doang. 30% tenaga. Sudah menindihmu sampai sesak napas. Masih berani gonggong? Bagai Tyson runtuh. Anjing tua. Jurus apa lagi? Tetua kedua pun bersujud. Arga Wijaya malah tahan serangan telapak keluar langit. Ini Arga yang tampan? Mungkinkah selama ini dia sengaja menyembunyikan diri, berpura-pura lemah? Ayah, jangan-jangan dia bunuh kita? Kabur saja sekarang? Jangan panik. Tetua tertua yang menangani. Tingkat insan langit pun harus beri muka. Dia pasti mati. Saudara-saudara, keluarkan artefak. Gadis murni. Tongkat besi hitam. Tongkat besi hitam ditempa dari besi purba. Senjata tingkat langit pun tak bisa lukai. Gada roh es bahkan diambil inti es beku dan dimurnikan. Bisa bekukan apa saja. Arga Wijaya pasti mati. Dulu tetua kedua, lawan musuh kuat hanya pakai gada tunggal. Kini keluarkan gada kembar. Kekuatan Arga Wijaya terlihat. Arga Wijaya, serahkan penggaris perisai dewa. Pergi dari sungai raya. Ku bebaskan nyawamu. Jika tidak, giling tulangmu jadi abu. Bunuh! Cuma 2 bajingan tua ini mau bunuh gua? Tunggu hidup selanjutnya. Bocah kurang ajar. Terima pukulan petirku. Lin Feng, cepat hindari. Serangan petir. Petir datang. Ilmu penarik petir. Kalian sama sekali tak tahu kekuatanku. Itu jurus campuran 5 unsur. Oleh karenanya, kalau sudah sempurna, bisa memanggil angin dan hujan, menarik petir dan mengendalikan listrik. Mantra asal padu 5 unsur. Ilmu rahasia purba. Bagaimana dia... Hati-hati adik. Balas dendam, kakak. Adik. Kebetulan butuh rongsokan. Untuk uji tungku pembakar langit, bisa tempa artefak? Bocah kurang ajar. Melukai adik seperguruanku. Hari ini kuhancurkan jiwamu. Gada kembar roh es kuku, malah ditangkalnya dengan mudah. Kemampuan segini, berani jadi tetua, langsung jurus pamungkas. Mati. Cuma segini? Masih main es? Kembalikan gada roh es kuku. Balikin. Selamat kenaikan ke Mahaguru tingkat 2. Dapatkan 5 energi kembali ke sumber.
5 energi kembali ke asal. 5 energi kembali ke sumber adalah fondasi istana takdir. Setelah tersadari, tubuh fisik jadi abadi, tak mempan segala ilmu. Langsung kuasai. Kekuatan ini lebih kuat dari 10 pil pembuka asal tingkat 1. Dia makin kuat lagi. Inilah tubuh suci bela diri dengan 5 kekuatan unsur. Ribuan tahun dunia persilatan. Bakat pemuda ini belum pernah terdengar. Menantuku punya wawasan insan langit. Bajingan, hari ini kubunuh kau. Hari ini bisa naik ke Mahaguru tingkat 3. Mungkin langsung jadi insan langit. Dia berani menampar tetua-tertua. Kuncinya, tetua-tertua tak bisa menghalang. Anak kandung Mahaguru tak dirawat, malah lindungi anak angkat tingkat pemurnian Ci. Jika leluhur keluarga Wijaya masih ada, pasti akan hidup-hidup kuliti Wijaya Langit. Inikah anakku yang dulu tak berguna? Kok bisa sehebat ini? Kalau dulu aku baik padanya, mana sampai lihat muka orang. Tikus pengecut, berani menghadangku tiba-tiba. Nyerang diam-diam? Cemen main gak jujur? Adik seperguruanku sudah kalah. Kalau aku juga kalah, wajah Dewan Tetua bakal rusak. Harus hati-hati. Kakak, cepat bunuh dia. Kakak, masa takut sama bocah ini? Diam. Aku sedang menghargai bakat. Paham arti menghargai bakat? Arga Wijaya. Kekuatanmu mencengangkan. Kalau mau masuk Dewan Tetua, bisa jadi tetua kedua. Cuma di bawahku seorang. Biar dia jadi tetua kedua. Lalu aku bagaimana? Kekuatanmu tidak memadai. Harusnya mengundurkan diri buat yang lebih layak. Cuma di bawah 1 orang? Gua nggak minat jadi anjingmu. Anak muda jangan terlalu pongah. Kalau nggak nekat masih muda apa? Kalau takut bilang aja, nggak terima hajar. Menolak kebaikan malah minta hukuman. Pedang, datanglah. Itu pedang penakluk iblis. Senjata pengorbanan darah tetua-tertua. Senjata ilahi purba. Pedang penakluk iblis banyak bunuh iblis. Aura pembunuhnya sangat kuat. Entah Arga bisa tahan atau tidak. Mati di bawah pedang penakluk iblis adalah kehormatanmu. Berdiri biar kau tebas 3 kali. Lukai gua, kau menang. Sombong, rasakan tebasanku. Tak makan jadi lemas begini? Baru gunakan 30% tenaga. Terima jurus. Tebasan ini bagaimana? Aku akan lawan kamu mati-matian. Kurban darah. Pedang penakluk iblis makin sakti dengan darah. Tingkat insan langit pun sulit menahan. Mati. Tidak mungkin. Kenapa pedang penakluk iblis tidak bisa melukaimu? Karena aku bukan iblis. Aku menyerah, hari ini gencatan senjata. Biarkan kau hidup beberapa hari lagi. Kau suruh berhenti, ya langsung berhenti. Jurusan andalanmu sudah habis. Giliranku. Satu jurusku saja tak tahan. Dasar sampah. Kasih ke sini. Kau. Bahkan tetua-tertua tingkat 3 Mahaguru tak mengalahkannya. Mungkinkah dia berada di tingkat insan langit? Langit kota Jiangzhou akan berubah. Dia sekuat ini. Masih maukah dia memandangku? Mulai sekarang, Jiangzhou kuasai aku. Ada keberatan? Jangan terlalu jumawa. Keberatanku, ya tidak? Kau. Ada keberatan? Tidak. Perlu si keras itu? Tidak terima, ya? Selamat mencapai Mahaguru tingkat 3. Kultivasi 3 bangkotan ini lumayan kuat. Kalau kalian bertiga ingin hidup, datanglah ke kediamanku tiap hari untuk ditampar. Keberatan? Mimpi! Ayah. Panggil Tuan mulai sekarang. Itu Tuan Wijaya. Siapa yang tak terima, silakan cari bala bantuan. Banyak yang datang, aku tidak kapok. Sedikit yang datang, aku jengkel. Tak datang, aku akan mengomeli. Tak ada urusan, bubarlah. Arga. Kau panggil aku apa? Kepala keluarga Wijaya, aku salah. Izinkan aku kembali. Nak, ibu akan baik padamu nanti. Pergi.
Sayang, kita pulang, masuk kamar pengantin. Siapa yang bocorkan soal hari ini pasti kubunuh. Kakak cuma bisa melihatnya semena-mena. Kumpulkan para murid, laporkan ke Kota Pusat Agung, minta 5 aliansi kirim pasukan. Kalian juga gerakkan hubungan kalian. Aku tak percaya dia bisa menahan semuanya. Penyerbuan bersama. Laksana Wijaya. Serahkan fragmen langit baja dan mantra semesta. Atau kau pun kubunuh juga. Siap. Tapi keluarga Wijaya kini dikuasai Arga. Kami tak punya tempat. Harap tetua menampung. Cuma kalian pantas masuk Dewan Tetua? Kak Rangga, bisakah Kak Rangga menampung kami? Kami tak ada hubungan dengan Lin Feng. Tadi siapa yang merengek mau balik? Menantu, izinkan kami menumpang beberapa hari. Keluarga Santoso juga punya pengaruh di kota pusat. Pasti ku balas budi nanti. Kirana Wijaya memang cantik. Aku lagi lemah, cocok untuk kultivasi ganda. Baiklah, demi keluarga Santoso, aku terima kamu. Kami cuma berdiri di sana. Aliansi bela diri akan keluar. Bocah itu dan keluarga Saputra tak bertahan beberapa hari. Tapi dia sangat kuat. Bahkan suruh kami cari bantuan. Pasti ada sokongan. Aliansi bela diri adalah sandaran terbesar. Kumpulkan pasukan inti keluarga. Bantu 5 aliansi bertindak. Tak disangka penggaris perisai dewa bisa mengecil. Praktis sekali. Istri, janjimu padaku. Sudah kutepati. Janjimu padaku. Suamiku, perlahan sedikit. Kekuatan si Durhaka ternyata setinggi itu? Dulu kenapa tak kusadari? Aku sudah hubungi keluarga asalku. Kakak laki-lakiku datang besok untuk menghabisi pengkhianat keluarga. Pamanku akan datang. Pamanmu Mahaguru bela diri sekaligus penempah. Dia datang untuk menyingkirkan si Durhaka dan ikut lelang besar. Untuk lelang besar? Setelah laporan soal insiden gelanggang, Ketua Aliansi Hartono sangat marah. Dia datang dengan pasukan inti untuk membunuh si anjing itu dan memimpin lelang tahunan. Biasanya turnamen di kota pusat, tahun ini malah di Sungai Raya. Ketua Aliansi Hartono ingin stabilkan tatanan. Ketua Chen Mahaguru tingkat 3, hanya selangkah lagi ke alam abadi? Ingin sekali rasakan wibawanya? Menantu, besok saat kepala klan Gunawan tiba, kau bisa perkenalkan kami ya? Kita kan sudah satu keluarga. Hah? Kakekku itu petarung tingkat insan langit. Bisa sembarang orang ketemu? Menantu, kepala klan Gunawan ke Sungai Raya, juga untuk lelang? Tentu. Kakekku hancurkan Arga Wijaya sekejap. Di lelang ada senjata ilahi, pil, teknik lengkap semua. Cukup batu asal, apapun bisa. Kini aku orangmu. Bisakah kau bimbing kultivasiku? Sasaran empuk datang sendiri. Keluarga Gunawan punya ilmu rahasia. Latihan bersama pasangan tingkatkan kekuatan. Mau kuat? Ikut aku? Hak. Ayah. Jangan panggil ayah. Sudah kularang pakai mantra semesta. Kini jadi orang tak berguna. Masih berani mengakuiku? Keluarga Wijaya ternyata sungguh picik. Dulu mereka memujiku layaknya permata. Sekarang kami dianggap berguna. Langsung berbalik tak mengakuiku. Kultivasiku tidak rusak. Malah jadi lebih kuat. Aku bahkan berhasil melangkah masuk ke alam Mahaguru tingkat 1. Bukannya mantra semesta berbalas? Kenapa malah makin kuat? Pedang penakluk iblis. Apa hubungannya dengan pedang penakluk iblis? Tetua kedua korbankan darah untuk pedang. Aura pembunuh dilepas. Dimas pingsan kena balasan mantra semesta. Aura jahat merasuk. Dia jatuh ke jalan iblis. Jatuh ke jalan iblis pun apa? Asal cukup kuat. Jalan iblis atau jalan lurus, akulah yang menentukan. Tapi... Tidak ada tapi. Kalau ingin membangkitkan keluarga Wijaya, dengarkan aku. Kalau tidak... Dimas, barusan hanya bicara emosi. Mana mungkin kutolakmu? Keluarga Wijaya masih butuhmu. Seperti saat paman minta obat dan senjata dari kami untuk bantu kultivasimu ke tingkat insan langit. Nanti kau jadi penguasa kota Sungai Raya. Kak Rangga, bukankah teknik ini tambah kultivasi? Kenapa kultivasiku hilang semua? Santai, beberapa hari lagi pulih. Aku masuk alam Mahaguru, mantra penyerap esensi asmara langsung efek. Sayangnya cuma untuk wanita. Kenaikan Kirana Wijaya lambat. Kalau Naila Saputra jadi wadah kultivasi, aku pasti lebih kuat. Makasih. Mantra asal padu 5 unsur dan pil pembuka asal pemberianmu. Aku pun sudah mencapai tingkat Mahaguru. Kalau keluarga Gunawan nekat balas dendam, aku bisa membantumu. Keluarga Qin bukan apa-apa. Kuharap saja bala bantuan yang mereka cari. Semakin kuat, semakin bagus. Kenapa? Kini tinggal selangkah lagi ke tingkat Tianren. Kalau ada jagoan lagi datang bantu aku naik level, bagus kan? Kau istirahatlah dulu. Aku mau meracik pil. Kalau ini tersebar, Masih banyak yang bisa kulakukan. Mau kau coba sendiri? Jadi, tunggu pembakar langit. Tak hanya meracik pil dan memurnikan energi, tapi juga meningkatkan kultivasiku. Dari Mahaguru tingkat 3, langsung naik ke tingkat insan langit dalam semalam. Diberi waktu. Ini setidaknya tunggu tingkat langit. Suamiku, waktunya makan. Ayah juga datang. menantu bisa lanjutkan dulu. Aku tunggu di luar. Masuklah. Dengar dari Ning Shuang, menantu juga bisa meracik pil. Terkejut? Ini setidaknya tungku tingkat langit. Ini artefak Dewa Purba, tungku pembakar langit. Tungku pembakar langit. Tungku terkuat yang bisa bakar langit lebur bumi. Pil pembuka asal tingkat 1 kemarin. Kau racik pakai ini? Lihat.
Apa ini? Wah, energinya sangat pekat. Pil pembuka asal tingkat 1? Sebanyak ini? Terlalu banyak tak baik. Pil buatanku tak ada efek samping. Mulai besok sarapan pakai ini. Pil tingkat 1 dimakan seperti nasi. Naila sudah mencapai tingkat Mahaguru. Pil pembuka asal tingkatannya terbatas. Ini pil pemulih 9 putaran tingkat dewa. Membantumu memecahkan batasan, meneguhkan fondasi, masuk tingkat insan langit. Pil tingkat dewata. Di kota pusat saja sangat langka. Kau racik sebanyak ini sekaligus. Pil ini benar bisa bawa Mahaguru ke tingkat insan langit. Coba makan satu. Ning Shuang, kamu kenapa? Ada kekuatan dalam tubuhku. Daya unsur sedang kacau. Pandu dengan mantra asal padu 5 unsur. Aku terobos. Kemarin Mahaguru tingkat 1, sekarang tingkat 2. Daya air berkali lipat lebih kuat. Cuma satu pil, langsung naikkan kultivator Mahaguru 1 tingkat. Kalau ini tersebar, pasti guncang sistem dunia persilatan. Daya esensi pil ini sangat kuat. 1 butir tiap 3 hari sudah cukup. 9 butir bantu Mahaguru jadi insan langit. Tapi tak sembarang orang berhak makan pilku. Suamiku, kau yang paling perlu ini untuk capai tingkat insan langit. Insan langit. Aku sudah mencapainya. 3 bunga berkumpul di puncak. Ini tanda khas naik insan langit. Di usia muda sudah jadi insan langit. Kau punya bakat dewa, menantuku. Rendah hati. Suamiku selalu sembunyikan kehebatan. Jarak kita makin jauh. Selama aku ada, kamu tak berkultivasi pun tak apa. Jika Arga Wijaya tahu ini, bisa mati kesal. Kau racik pil semalaman? Cepatlah istirahat. Jangan kelelahan. Tak apa, masih ada artefak untuk diperiksa. Artefak. Menantu bisa tempa artefak. Percobaan pertama, tak tahu hasilnya bagaimana. Aura ini lebih kuat dari senjata ilahi. Jangan-jangan artefak abadi? Pedang ini gada roes, dilebur bersama tongkat besi hitam. Disuntikkan esensi es beku, bisa dibilang artefak setengah dewa. Naila, pedang ini hadiah pernikahan untukmu. Beri saja nama untuknya. Terima kasih suamiku. Namai saja pedang Naila. Pisau ini dilebur ulang dari pedang penakluk iblis. Melebur aura jahat, menyatukan daya unsur emas dan kekuatan petir. Senjata abadi ini untukmu, Surya. Menantu sudah banyak memberi. Pedang ini tak bisa kuterima. Aku punya penggaris perisai dewa. Senjata abadi tak berguna bagiku. Baik, kuterima. Tapi kultivasi dan racik pil butuh bahan besar. Gudang pusaka keluarga Saputra selalu terbuka untukmu. Naila, nanti ambil 1 juta batu asal untuk menantu. 1 juta batu asal. Kau pikir aku kurang uang? Ini kantung semesta. Bisa menampung gunung dan laut. Cincin-cincin penyimpanan ini. 1 dijual 1 juta batu asal, wajar kan? 1 cincin penyimpanan harganya selangit. Menantu tempat sebanyak ini, kantung semesta ini tak ternilai. Ambil sendiri yang kau mau. Pakai di seluruh jari tangan dan kaki juga tak apa. Kau terlalu baik padaku. Lalu mau balas budi bagaimana? Malam ini kubiar kau tampar sesukamu. Aku tak dengar apa-apa. Lapor kepala keluarga. Adrian datang meminta bertemu. Adrian Pratama, mau apa? Hormat pada Tuan Wijaya. Ada apa? Bukankah Tuan marah kemarin, suruh aku datang untuk tamparan? Tuan Wijaya, aku siap. Kau cukup nurut. Ayahmu tahu kau ke sini? Ayahku sedang kumpulkan orang, bantu aliansi bela diri balas dendam pada Tuan. Ketua Chen dan Kepala Klan Qin, bawa jagoan ke Jiangzhou, pertama buka lelang besar, lalu balas Tuan. Lelang raya tahun ini di kota sungai. Keluarga Xiao dan Zhang dari ibu kota juga datang. Keluarga Mahendra ini apa dasarnya? Keluarga Xiao adalah ahli pil, leluhur keluarga Xiao dulu, mahir pil dan bela diri. Bersaing sejajar dengan keluarga Qin. Sekarang makin merosot, sedangkan kepala keluarga Xiao Zhen hanya punya seorang putri, Xiao Yue, tubuhnya lemah, sering sakit, susah terima tanggung jawab, bertahun cari dokter tetap tidak sembuh. Maksudmu apa? Tuan Wijaya, aku ingin ikut Tuan ikut. Aku, jujurnya, selama ini kultivasiku naik, hanya karena mengandalkan pil. Ayah hina aku si manis tak berguna. Dia bahkan berniat turunkan jabatan, kepala keluarga pada adik tiriku, yang baru 3 tahun. Aku ingin bertaruh pada Tuan si jenius langit ini, bantu aku bangkit. Hati-hati jebakan Pratama. Di depan kekuatan mutlak. Semua konspirasi cuma macan kertas. Bantu kau dapatkan posisi kepala keluarga. Bukan apa-apa. Tapi bagaimana kau buktikan loyalitas? Di pusaka keluarga kami, Pratama, kita pil kuno memuat cara meracik berbagai pil. Bila Tuan Wijaya dapatkan peracik pil, pasti sangat berguna. Kitab pil ini lumayan.
Kesungguhan kurang? Ini lencana murid inti keluarga Pratama, bisa masuk keluar bebas, dan atur sumber daya. Dan 3 butir ini, pil pembuka asal tingkat 3, juga untuk Anda. Ini semua kau curi. Dari rumahmu kan? Tak takut ayahmu membunuhmu? Asalkan Tuan Wijaya terima aku. Aku rela berkorban. Orang ini memang sampah kultivasi, tapi kemampuannya membaca situasi cukup top. Bangun, ku terima. Terima kasih Tuan Wijaya. Kita pil ini, ku terima, tapi pil pembuka asal tingkat 3 masih tak layak. Makan sendiri saja, karena loyalitasmu. Pil pembuka asal tingkat 1 ini, untukmu. Asal kau kerja dengan jujur, meski sampah bisa kubah. Jadi jagoan lewat pil. Tapi bagaimana kau buktikan loyalitas? Yang di depanmu, jagoan insan langit, bisa racik pil dan tempat artefak abadi. Terima kasih atas bimbingannya. Nanti Tuan suruh gigit siapa? Aku gigit dia. Anak durhaka. Ayah, Jangan panggil aku ayah. Keluarga Pratama tak punya anak celaka seperti kau. Kembalikan kita pil dan pil milikku. Sejak pagi sudah berisik. Jangan kira. Kau maha guru, tak ada yang bisa mengaturmu. Ketua Aliansi Chan dan Kepala Kancin takkan membiarkanmu. Kalau begitu, sekarang aku pengen lihat mereka. Kepala keluarga Pratama, Dewan Tetua memerintahkan Anda segera ke Balai Lelang. Perutusan dari ibu kota tiba. Pasti Ketua Chan sudah datang. Berani ikut aku, bocah. Jangan terpancing triknya, menantuku. Kau baru jadi insan langit. Ketua Aliansi Hartono dan Kelompok Gunawan. Sudah lama di tingkat ini, pergi ke sana berbahaya. Suamiku, para jenius kerap mati muda karena kecongkakannya. Tundalah dulu, tunggu tingkat insan langit sempurna. Baru muncul kembali. Aku menghindar darinya? Konyol. Ayah, sekarang bagaimana? Cepat kumpulkan semua ke Balai Lelang. aku naik tingkat. Naik 3 tingkat langsung. Tunggu aku, Tuan. Kak, akhirnya kau datang. Hari ini balas dendam untuk kami. Tenang, adik. Si brengsek berani jungkir balik. Setelah lelangku buat dia, hidup tak mati tak. Dimas Wijaya, adikku Kirana Wijaya, hidupnya mewah di keluarga Santoso. Setelah menikahimu, ia menderita, bahkan dihinakan anak angkatmu sendiri. Kepada keluarga tak berguna sepertimu, gimana memimpinnya? Kakak ipar harusnya menghukum anak durhaka itu. Kekuatannya aneh. Mohon kakak ipar, bersihkan pengkhianat. Menghadap paman. Kirana, mengapa wajahmu begitu pucat? Kemarin dihina habis-habisan, energi asal terkuras. Syukur Kak Rangga, bantu kultivasiku dengan ilmu rahasia keluarga Kin. Sekarang kultivasiku hilang sementara, beberapa hari lagi pulih. Ilmu rahasia apa itu? Kak Rangga tak bilang. Kirana, ulurkan tanganmu, biar paman periksa nadimu. Fondasimu hancur total. Esensi sejatimu kering, takkan pulih selamanya. Apa? Paman Kak Rangga bilang, aku cuma hilang kultivasi sementara. Beberapa hari lagi pulih, bahkan bisa lebih kuat. Kamu ditipu Rangga Gunawan. Dia pakai mantra serap esensi asmara. Ilmu sesat hisap energi yin. Tak heran kultivasiku habis. Dia malah naik jadi maha guru. Brengsek, kau pakai ilmu sesat. Mencuri kultivasiku. Hati nurani kau mana? Si sampah berani melawan? Kau cuma selirku, Bagas Gunawan. Rangga Gunawan, kau berani begitu? Takkan diterima langit bumi. Di dunia bela diri, kekuatan adalah hukum. Kau bilang begitu. Kalau begitu aku tidak perlu berpura-pura lagi. Kemarin kau dipukul pingsan. Hari ini berani bilang tak takut keluarga Gunawan? Percaya tidak, satu telapak hancurkan kau. Ilmu apa ini? She's Adrian's sister-in-law. Kau bisa lukai dia? Maaf, aku juga sudah mencapai Maha Guru tingkat 1. Kepala keluarga Gunawan datang untuk lelang dan menghukum Arga Wijaya. Musuh kita sama, jangan rusak kerukunan. Bagus. Bunuh Lin Fong, lalu bereskan dengan kalian. Siapa yang mau memusnahkanku? Sepertinya aku mendengar ada yang mau memusnahkanku. Kau? Atau kau? Bocah terkutuk. Masih berani muncul. Kuhancurkan tulang belulangmu. Pandai tempat tingkat langit, setara setengah langkah ke insan langit. Bahkan aku di masa puncak takkan sanggup tahan. Dia malah tak menghindar. Juga tak pakai perisai dewanya. Takut nyaris gila ya? Sekuat apapun kau di kota Sungai Raya. Di mataku hanya semut. Kenapa bisa begini? Bisa tidak si anjing lemas?
Anak tak tahu diri. Cakap besar seenakmu. Di bawah api es dunia kelam. Hanya jadi abu. Si durhaka ini mati? Api es dunia kelam itu ilmu rahasia ciptaanku. Kekuatannya tak terbatas. Dia cuma anak ingusan. Bagaimana tahan? Lihat dia tak mati. Api es dunia kelam tak mempan. Pernah kubunuh instan. Mahaguru tingkat 3. Lihat aku belum mati. Kecewa ya? Ilmu iblis apa kau pelajari? Ilmu sesat, perhatikan baik-baik. 3 bunga berkumpul di puncak. Dia sudah mencapai insan langit. Bakat ini, leluhur keluarga Gunawan pun dulu tak selevel ini. Di atas insan langit ada abadi. Mungkin Kang Arga punya kesempatan jadi abadi? Apa keluarga Sangkan Wijaya telah melewatkan sesuatu? 2 kobaran apimu sudah habis, giliranku membakar. Aku pamanmu. Paman, kapan kau anggap aku sebagai cucu kandung? Dulu tak kusadari, bakatmu sehebat ini. Aku lagi emosi meledak-ledak. Aku ganti sumber daya keluarga Sukamaju dari Padang. Pakai sesukamu. Aku bantu kau naik ke alam abadi. Aku butuh bantuanmu. Tanpamu pun aku jadi abadi. Jangan keterlaluan. Nggak terima, bangun dan lawan aku. Kau yang memaksaku. Arwah senjata keluar, dunia goncang. Ini baru jurus pamungkas ahli tempa. Kakak, hancurkan dia. Buktikan nama tingkat langitmu. Tingkat insan langit pun bagaimana? Di hadapanku tak berarti. Ilmu receh. Tak mungkin, jiwa senjataku. Kenapa bisa di-stop? Karena aku juga pandai tempa artefak. Kak, cepat hindar. Pandai tempa artefak tingkat langit, cuma segitu. Kak, jangan mati. Kalau kau mati, aku bagaimana? Tenang, adik. Masih hidup. Tapi jiwa senjata lukai aku parah. Fondasi hancur. Aku sudah jadi sampah. Arga, dia kan pamamu. Bagaimana bisa kau tega? Kau tambah satu kata lagi, kontakkan kalian sekalian mati bersamaan. Kau mau bunuh ibumu? Bocah kurang ajar. Jangan berani-berani. Tiga anjing tua datang lagi cari mati. Berdosa, berani melukai orang kota pusat agung. Tahukah kau ini akan mendatangkan bencana apa ke kota Sungai Raya? Siapa ganggu aku, abadi pun kutampar. Berdosa, Dewan Tetua kami. Para murid sudah datang. Hari ini pasti ku tebas. Cuma gerombolan sampah ini mau menebasku? Formasi pembantai langit bangkit. Ayah, formasi ini bagaimana? Formasi pelindung ini membantai langit musnahkan bumi. Insan langit pun sulit lawan. Tapi Hanya apa? pemuda ini terlalu dalam, sulit ditekan tuntas. Tahan sampai kakek dan ketua Hartono datang. Dia pasti mati. Semoga saja. Kedua adik seperguruan serang bersama. Bagus, serahkan kultivasimu padaku. Sial, dia menyerap energi asalku. Energi unsurku pun mengalir hilang. Itu mantra asal padu 5 unsur. Bisa menelan segalanya jadi kekacauan. Cepat tarik tenaga. Tak bisa ditarik kembali? Ini kekuatan kekacauan purba. Mustahil. Kekuatan kekacauan yang ditakuti dewa pun, bagaimana bisa dia kuasai? Celaka, kita yang mati hari ini. Kota Jiangzhou muncul. Bintang sial macam ini?
Kultivasiku seumur hidup hancur. Salah sendiri datang ke sini. Kultivasiku di tingkat Mahaguru. Ini kan kalian yang datang sendiri. Terima kasih. Selamat atas kenaikan ke Insan Langit tingkat 2. Hadiah, 1 pil sembuh total. Mantra asal padu, serap, lebih cepat naik tingkat daripada tamparan. Pil penyembuh semesta itu apa? Pil penyembuh abadi, obat dewa kuno. Bisa hidupkan orang mati, sembuhkan luka, tingkatkan kultivasi. Sistem pil tingkat dewa benar-benar luar biasa. Ini ilmu sesat, dilarang keras di dunia bela diri, ilmu iblis. Kalian klaim diri perguruan lurus, tapi diam-diam bertindak hina. Ujung-ujungnya, lurus atau sesat, ditentukan yang kuat. Kakak benar. Takdirku kupilih, bukan ditentukan langit. Arga, bukankah kau paling benci dia? Kapan aku pernah membenci kakak? Kau jangan coba memecah belah kami di sini. Kak, maafkan aku karena dulu pernah menyinggungmu. Sekarang energiku sudah terasuki aura jahat, dan malah naik ke Mahaguru tingkat 1. Kalau kau wariskan mantra asal padu kepadaku, kita berdua bersatu. Ke depan, tak ada yang bisa menandingi kita di dunia bela diri. Kau mau belajar mantra asal padu? Kesini ku beritahu. Jangan serap kultivasiku, aku susah payah baru mencapai Mahaguru. Hentikan! Biar kau rasakan juga, jadi manis kecil. Kultivasiku, kembalikan kultivasiku. Manis kecil, gigit aku dong. Ayah, aku salah. Dia pakai mantra penyerap esensi asmara. Dia curi kultivasiku. Gunakan kekuatan kekacauan purba, bantu aku balas dendam, sekaligus tingkatkan kekuatanmu. Tuan Wijaya, ampun! Tuan Kepala Keluarga Lin, kekuatan Mahaguru kami, di hadapan insan langit Tuan, sia-sia belaka. Mohon Tuan kasihani, lepaskan kami. Keluarga Gunawan tak sombong? Kini takut? Memang takut. Adik, bunuh dia. Perlu kau ajariku? Arga, maafkan aku. Kamu satu-satunya adik laki-lakiku. Jangan menjijikkan. Pergi jauh. Betul, jangan percaya dia. Kau pikir berhak bicara? Suamiku, kamu baik-baik saja? Mereka tak bisa lukai aku. Tuan Wijaya hebat. Anak durhaka. Si tua, aku gantikan Tuan Wijaya, memberi pelajaran. Tuan, aku tembus ke pembuka asal tingkat 2. Kekuatan segini berani bicara? Maaf Tuan Wijaya, aku mempermalukan Tuan. Ini pil 9 putaran. 1 butir bisa naikkan ke Mahaguru. Ah! 1 pil langsung jadi Mahaguru? Aku jadi Mahaguru. Terima kasih atas pilnya Tuan. Ke depan, Anda adalah penolong hidupku. Murid klan Zhao dengarkan, bunuh anak durhaka ini. Kiri pil pembuka langsung ke pembuka. Kanan pil 9 putaran, langsung ke Mahaguru. Pilih sendiri. Kami tunduk pada Tuan Wijaya. Pengkhianat, klan Zhao, sia-sia membesarkanmu. Keluarga pertama beri banyak. Pil pembuka tingkat 1. Pil pembuka asal ini lebih murni dari pil tingkat 1 keluargaku. Ayah, dia malah melempar pil pada pelayan. Tak takut tarik petaka? Bocah ini berani begini, pasti ada sandarannya. Aku mencapai pembuka asal tingkat 2. Aku mencapai pembuka asal tingkat 3. Kalian belum berterima kasih? Terima kasih atas hadiah Tuan Wijaya. Masih ada yang mau? Aku tak mau jadi sampah. Adik! Kakak seperguruan lebih baik mengalah saja. Jangan keras kepala. Ketua keluarga memberi pil. Kami mengakui kesalahan. Bujuk dulu ambil pilnya. Tunggu ketua aliansi Chen datang. Lalu habisi dia. Nak, ayah salah. Beri aku pil. Aku ingin jadi Mahaguru. Adik, aku juga mau. Kak, pukul aku saja. Asal kakak puas, apapun kulakukan. Gonggong dulu. Bukannya bilang apa saja? Tak bisa, sudah. Tidak. Aku panggil. Gok! Dimas. Keras, tak dengar. Seorang pria terhormat sabar membalas dendam. 10 tahun pun tidak terlambat. Gok! Memang kau jago. Kak, sekarang puaslah. Kalian, Nak kecil aku ayahmu. pil 9 putaran terbatas. Siapa panggil duluan dapat? Beri aku guk. Aku udah bilang guk. Go, go, go! Sungguh gerombolan anjing. Ya, kita ikut teriak. Bodoh, dia akan tepati janji. Ketua Wijaya, kami lakukan perintahmu. Pil pemulih 9 putaran.
Terima kasih, Kepala Keluarga Wijaya. Kubilang akan berikan padamu. Anjing liar saja bisa berubah. Ini pasti pil abadi. Dia bertindak semena-mena dengan pilnya, tidak seperti perbuatan jalan lurus. Dari kecil dia ditelantarkan, hidup bagai anjing liar. Pulang malah disiksa karena tubuh sampah. Kalau itu kamu, bakal bagaimana? Perkataan ayah benar. UR mengerti. Arga Wijaya, kau mengolok-olok kami. Cuma mempermainkan. Mau apa? Kepala Keluarga Mahendra, anak ini terlalu lancang. Harap Anda bertindak adil. Maaf. Untuk ini, keluarga Mahendra tak ikut campur. Kau, Xiaojun, tak takutkah Ketua Aliansi Chen marah padamu? Ancam aku? Keluarga Xiaomu sudah jadi cangkang kosong. Kau tingkat insan langit, lalu kenapa? Putri tak punya kultivasi, lemah dan sakit-sakitan. Keluarga Xiao pasti binasa. Berani-beraninya. Raka Mahendra, kau bunuh adik seperguruanku. Ketua aliansi datang, kau pasti mati. Keluarga Mahendra untuk aliansi bela diri meracik pil. Banyak ketua aliansi akan membalaskanmu. Anjing tua ini lawan aku. Kepala Keluarga Wijaya, budi baik Anda luas. Pil tingkat abadi pun dibagi-bagikan. Ada pil untuk obati racun dingin putriku? Pil penyembuh semesta obati segala penyakit. Racun dingin ini mudah. Ada memang, tapi apa untungnya? Benarkah? Aku rela jadi budak selamanya untuk membalas kebaikan Anda. Termasuk bantu lawan aliansi bela diri? Kalau Tuan Wijaya sungguh, sembuhkan putriku. Keluarga Mahendra siap perintah. Baik. Asal bukan hal keji. Dan melawan aliansi bela diri, aku pun siap. Xiaojun, musuhi aliansi bela diri, sama saja musuhi seluruh dunia bela diri. Pikirkan matang-matang. Aliansi bela diri tekan kami bertahun-tahun. Apa aku tak boleh lawan? Ganyang aliansi bela diri? Ganyang aliansi bela diri? Ganyang aliansi bela diri? Kau cari mati sendiri. Begitu ketua datang, keluargamu pasti musnah. Ayah, pikir masak-masak. Bermusuhan dengan aliansi bela diri. Cukup. Aliansi bela diri keterlaluan. Tak lawan, pasti kami ditelan. Dengan bantuan Tuan Wijaya, Gunung Pisau Lautan Api pun ku seberangi. Cukup pasti. Obat dewa pil penyembuh semesta. Sembuhkan manusia dan dewa. Hari ini kuberi keluargamu. Kau saja yang banyak bicara. Konon pil penyembuh semesta bisa hidupkan daging dan tulang. Kepala keluarga Lin sangat dermawan. Saya sangat berterima kasih. I care only for Adrian. Kepala keluarga Lin, kenapa Aileen jadi begini? Ha! Kepala keluarga insan langit tak tahu. Pil ini racun maut. Klan Xiao bakal tamat. Berani menelan kultivasiku? Ayah datang pasti bunuh kau. Tidak apa. Aura ungu purba adalah fondasi jalan agung. Hanya ada di zaman purba. Bagaimana pil ini memilikinya? Mungkinkah ini benar-benar obat dewa purba? Aileen, bagaimana perasaanmu? Di dalam tubuh ada kekuatan bergerak tak terkendali. Aura ungu sudah mengakuimu. Bantu jadi suci. Coba jalankan energimu. Bangun. 3 bunga berkumpul di puncak. 1 pil saja mengubah tubuh biasa jadi tubuh suci insan langit. Orang lain bisa langsung menanjak. Aku ayah kandungnya, tapi lebih hina dari anjing liar. Andai dulu aku baik padanya, pasti dia beruntung. Ikut semua menaik. 3 bunga berkumpul di puncak. Tubuh suci manusia langit. Lihat siapa lagi berani mencela keluarga Xiao. Hahaha. Budimu takkan kulupakan. Ada perintah, keluarga Xiao akan balas budi. Bangunlah. Setelah aura purba terserap, langsung jadi abadi. Tapi perlu bimbingan intensif. Bagaimana menuntunnya? Nanti saja. Kebaikan besar Tuan Wijaya, Putri tak mampu membalas. Bersedia dari pelayan seumur hidup. Dia sudah tingkat insan langit. Ku tampar dia sekali. Dapat kultivasi lumayan. Putri tinggal keluarga Mahendra dan hormat. Relanya jadi pelayannya. Kenapa semua keuntungan diambil oleh orang ini? Aku tidak terima. Keluarga Qin dari ibu kota tiba. Kakekku datang. Arga Wijaya, ajalmu tiba. Kakek, ayah dibunuh monster ini. Ada perintah? Nanti saja. Berani kau bunuh anakku. Kepala Gunawan, cepat basmi ancaman bagi dunia bela diri. Sudah kubunuh. Bisa apa kau? Mati kau. Pisau ini bisa mudah tembus energi pelindung bawaan. Itu pedang penakluk iblisku. Pedang penakluk iblisku sudah ditempa ulang. Dia juga seorang pandai artefak. Senjata dewa. Ini senjata dewa. Ingin melukai suamiku? Langkahi dulu mayatku. Senjata dewa lagi. Ini aura tongkat besi hitam dan gada rohes. Naila, mundur. Biarkan suami urus. Jangan buru-buru. Aku kirim kalian barengan ke alam baka.
Tombak petir guntur tingkat dewa. Bisa panggil petir dan kilat. Dewa petir, bantu aku. Cinggang tingkat 3 manusia langit. Ditambah pegang senjata sakti. Walau setengah dewa, harus hindari serangannya. Ilmu setan apa ini? Bisa serap petir? Kepala klan Gunawan, hati-hati. Anak ini punya kekuatan kekacauan purba. Kekuatan kekacauan. Aku tak percaya. Hadiah datang lagi. Terima. Kembalikan tombak halilintarku. Siap terima. Kakek, Kepala klan Gunawan bahkan kalah? Mungkinkah monster jenius ini juga tingkat 3 insan langit? Bahkan lebih kuat? Selamat, naik ke insan langit tingkat 3. Hadiah, tombak pembantai dewa. Abadi pun bisa dipenggal. Dengan penggaris perisai dewa, serang dan bertahan. Bocah, jangan bangga dulu. Hari ini aku lawan kau, sampai mati. Langit bajang dan bumi bengis. Ini jurus pamungkas Cinggang. Langit baja dan bumi garang bersatu. Dewa pun sulit tahan. Senjata apa ini? Aura pembunuhnya sangat kuat. Ini tombak pembantai dewa. Apa? Tombak pembantai dewa? Tombak ini hebatnya di mana? Senjata pembunuh nomor 1 kaos. Menyatu aura pembuka langit dan kebencian kaos. Senjata paling jahat jalan setan. Senjata pembunuh jalan iblis. Dia benar dari jalan iblis? Memang begitu lalu? Orang jalan setan, tapi bertindak benar. Juga jalan benar. Persatuan bela diri tindas yang lemah. Apa bedanya jalan setan? Tak peduli hari ini, siapa asal-usulmu? Pasti kubunuh. Cuma itu, langit baja dan bumi garang di depan tombak pembantai dewa hanyalah sasaran empuk. Bocah lancang, bersiaplah mati. Langit baja dan bumi garang bersatu. Walau kau punya senjata ilahi, hari ini kau tetap takkan luput dari maut. Ombong besar. Akan kuperlihatkan kekuatan tombak pembantai dewa. Langit baja lindungi tubuhku. Bumi garang bentuk perisai. Tahan. Hahaha. Tombak pembantai dewa ternyata hanya nama kosong. Oh ya? Hancur. Kabar. Meledak. Coba lari lagi. Petarung tingkat 3 manusia langit. Malah dipermainkan begitu? Tuan Wijaya keren. Kau keterlaluan. Berani-beraninya menghina aku seperti ini. Aku ini ketua klan Gunawan. Kepala klan Gunawan. Nusukmu saja tombakku kotor. Kau... Menyerah? Aku menyerah. Aku menyerah. Aku kalah. Lepaskan aku. Lepas kau. Hisap kultivasimu. Makin dekat jadi abadi. Tidak. Jangan... Kultivasiku. Dasar Raja Iblis. Kau akan kena hukuman langit. Hukuman langit? Langit mau musnahkanku. Aku tembus langit ini. Malapetaka petir turun dari langit. Jadi abadi mustahil. Menantu jangan cari mati. Langit lama runtuh. Langit baru bangkit. Dewa hadangku bantai. Abadi hadangku tebas. Hancur. Kenapa ada orang yang begitu mudah menahan malapetaka langit? Kepala keluarga Wijaya ini sungguh manusia pilihan langit. Orang yang dipilih surga. Dunia persilatan akan berubah. Tuan Wijaya keren. Kenapa dia bisa punya hari ini? Seharusnya aku. Benarkah adik laki-lakiku? Kenapa dulu tak sadar potensinya sehebat ini? Anak durhaka. Semua gara-garamu. Kau hancurkan keluarga Wijaya. Buat aku kehilangan anakku sendiri. Ayah! Jangan panggil aku ayah. Mulai sekarang, kita putuskan hubungan. Harusnya dulu tak kau rawat. Kau selalu komplot melawan anakku. Pikiranmu keji. Tak layak di keluarga Wijaya. Kalianlah yang jahat dan picik. Ketua Aliansi Hartono belum sampai. Dia pasti tidak bisa lolos dari kematian. Langit tak kutakuti. Apalagi ketua aliansi. Tunggu aku menginjaknya. Bocah lancang cari mati. Itu ketua aliansi Hartono. Ketua aliansi mana? Cepat lihat. Ini bukan wujud aslinya. Ini hanya jelmaan. Boleh tanya ketua aliansi, mengapa tidak tunjukkan wujud asli? Yang sejati ini sedang menerobos tingkat abadi. Belalang kecil.
Satu jelmaan saja cukup untuk menekanmu. Berani-beranilah tunggu. Seberapa hebat jelmaanmu? Bajingan rendahan seperti kalian tak pantas bentrok dengan yang sejati ini. Tali pengikat abadi. Ini tali pengikat abadi. Abadi terikat pun sulit melepaskan diri. Oi, jangan sia-siakan tenagamu. Cuma seutas tali. Mau mengurungku? Mimpi. Insan langit tingkat 3 ingin lepas dari tali pengikat abadi? Kau baru mengkhayal. Satu jelmaan sudah cukup menekanmu. Inilah kekuatan ketua aliansi. Lihat masih berani sombong. Ketua aliansi, selamatkan aku. Kultivasi kami disedot anak celaka ini. Sekawanan sampah. Kau menelan kultivasi orang lain, hari ini pasti tak akan kulupakan. Hancur. Bagaimana mungkin? Tali pengikat abadi yang bahkan abadi sulit lawan. Bagaimana kau bisa mematahkannya? Tali pengikat abadi. Gratis pun tak mau. Bocah lancang. Hancurkan artefak abiku. Serahkan nyawamu. Anak celaka. Bagaimana kau punya kekuatan dewa seperti ini? Siapa di dunia ini yang bisa kalahkan aku? Belum lahir. Berani-beranilah tunggu. Wangiku akan segera tiba. Bukan cuma wujud aslimu, ajak leluhurmu datang sekalipun, aku tetap tak gentar. Kau... Terima telapak tanganku. Bayangan sang ketua sudah tercabik. Dengan kekuatan setengah dewa, dia tewas hanya dengan sekali tepuk. Arga, berani kau hancurkan jelmaan ketua aliansi? Wujud aslinya turun, kau jadi abu! Sudah kukatakan, akan kubuat kalian saksikan. Aku menginjaknya. Gadis suci aliansi bela diri tiba. Gadis suci, putri ketua aliansi Hartono, tubuh suci bawaan sejak lahir, ditambah tingkat 3 manusia langit. Bahkan dewa abadi pun tak gentar. Dia datang kembali, pasti untuk membalaskan ayahnya. Dewa suci apaan? Akan kulihat seberapa hebat dirinya. Hormat pada gadis suci. Kau yang hancurkan jelmaan ayahku? Memang aku mau apa? Mohon gadis suci, bunuh Raja Iblis. Pertahankan ajaran resmi bela diri. Kakak gadis suci, mohon balas dendam untuk keluarga Gunawan. Nanti aku rela jadi budak. Beruntunglah kau. Kebetulan aku butuh budak pedang. Mengingat kesetiaan keluarga Qin pada aliansi, kurasa mau tak mau ku terima. Terima kasih kakak gadis suci. Panggil aku apa? Terima kasih tuan. Gadis suci, aku juga mohon diterima. Segala kerja kotor dan berat bisa kukerjakan. Sekarang semua kultivasiku sudah hilang. Harus bergantung pada aliansi bela diri. Kalau bisa ikut di dekat wanita ini, siapa tahu nanti bisa jadi menantu idaman ketua aliansi. Kau tak pantas sikat sepatuku. Gadis suci, keluargaku Wijaya memang tak setara Gunawan. Tapi aku tahu masih Tuan Muda Wijaya. Kau putra keluarga Lin. Lalu dia ini siapa? Aku bapakmu. Apa katamu? Anak durhaka. Sujud dan panggil papa. Kurang ajar. Berani tidak sopan pada gadis suci. Banyak bacot. Berani berulah jahat di depan sang gadis suci? Langsung ku jadikan kurban pedang. Menghadapi pedang suci, bahkan ketua aliansi pun harus menghindari kekuatannya. Arga Wijaya tidak menghindar sama sekali. Kenapa kau tak menghindar? Karena tak takut. Kenapa tak takut? Tak takut ya sudah. Ada nyalinya. Jika kau mau menjadi budak pedangku, bisa ku bantu mohon ampun pada ayah. Kesalahanmu akan diampuni. Kenapa dia bisa jadi budak pedangmu, tapi aku tak bisa? Orang tak berguna sepertimu, yang cuma numpang nama aliansi, sudah sering kulihat. Jadi budak pedangku, kelak harta dan tahta, sumber daya kultivasi semua ada. Siapa tahu kalau aku lagi senang, bisa saja biaran kau jadi tungganganku. Tuan, dia pantas dapat kehormatan ini? Kapan tindakanku perlu dinilaikan olehmu? Ingat statusmu. Kau cuma anjingku, cuma itu. Seperti kamu bisa jadi dewa suci? Bikin aku ngakak. Kesempatan, jangan sia-siakan. Mau bunuh, lakukan saja. Banyak cincong. Mau mati? Mengapa pedangku terhenti? Hah. Cuma segini? Masih sok tinggi? Ilmu setan apa yang kau gunakan? Kamu terlalu lemah. Bahkan tak berminat bertanding denganmu. Mending panggil bapakmu. Kau ini monster apa sebenarnya? Kenapa? Sudah takut? Tadi bukannya mau jadikan aku budak? Kau berani menghinaku seperti ini? Ayahku tak akan membiarkanmu. Bapakmu itu, kalau berani datang, ikut ku tampar. Kenapa bisa begitu?
Pedang suci bukan milik gadis suci. Senjata takdirnya, kenapa dikendalikan bocah ini? Puaskah? Ayah pasti akan membuatmu menyesal lahir ke dunia. Masih sok keras. Tampaknya memukul pantatmu tak bikin jera. Apa yang kau inginkan? Arga Wijaya ini berani sekali, berani menghina gadis suci seperti itu. Tunggu ayahku datang, aku akan mengubahmu jadi hukuman cacat hidup. Wahahaha. Kamu kira setelah dia capai, level abadi bisa lawan aku? Lutut. Beranilah bunuh aku. Tenang, aku punya cara yang lebih sakit daripada membunuhmu. Jangan, hentikan, jangan ambil kultivasiku. Merataplah. Asal kau meratap padaku, akan kubebaskan kau. Tanpa kultivasi, walau ayahku mendukung, status gadis suciku akan jadi bahan tertawaan. Lepaskan aku. Seperti ini caranya merengek? Apalagi yang kau mau? Panggil papa. Seru! Memang Tuan Wijaya? Kau keterlaluan. Sekalipun mati, aku tak akan mendengarmu. Sudah kubilang tak akan kubunuh. Lepaskan aku. Aku tak suka mengulang. Papa. Aku salah dengar. Gadis suci benar-benar panggil dia. Papa tak dengar. Keras. Papa. Kumohon lepaskan aku. Dia sudah gila. Jika Ketua Aliansi Hartono tahu, dia pasti bakal naik darah. Aku sudah memenuhi permintaanmu. Bisa lepaskan aku sekarang? Sekarang aku berubah pikiran. Kau tak layak jadi anakku. Panggil aku Tuan saja. Kau. Hah? Papa udah kau panggil. Panggil Tuan masih tak bisa. Tuan. Kerasin. Tuan. Ini tak mungkin. Gadis suci mungkin begitu, memanggil orang dengan hina? Kalau dulu aku mengakuinya sebagai kakak, walaupun tak sedarah asli. Tapi sekarang di seluruh dunia bela diri, tak ada yang berani mengusikku. Gadis suci legendaris itu rupanya cuma segitu saja. Diam, kau tahu apa? Situasi akan terbalik. Saat itu Arga Wijaya bahkan tak punya kesempatan untuk minta ampun. Semua panggilan yang kau mau sudah kusebut. Bisa ku boleh pergi sekarang, Arga Wijaya? Tunggu ayahku datang, pasti akan membuatmu bayar 100 kali lipat. Apa yang kau pikir? Aku tahu semua. Tidak, kau tak boleh begini. Kultivasiku. Akhirnya jadi abadi. Lihat, itu Sang Ketua Hartono. Tubuhnya yang asli. Sang Ketua sudah menjadi abadi. Bajingan, yang asli datang untuk menghabisi kalian. Benar-benar tingkat dewa abadi. Lihat, yang asli sudah ada di hadapan kalian. Cepat berlutut dan bersujud. Selamat Ketua Aliansi mencapai keabadian. Ayah, dia menghapus kultivasiku dan menghinaku habis-habisan. Baldas dendamku. Tenanglah, Yawer. Tunggu ayah menaklukkannya. Lalu kau boleh perlukan dia sesuka kamu. Arga Wijaya, sekarang di seluruh dunia, tak ada yang bisa melindungimu. Ayahku telah mencapai tingkat abadi. Kau tak sujud padanya, itu sekitar tahun pada abadi. Jangankan abadi. Langit bumi pun tak kusembah. Berani-beraninya. Berani menghina depan para dewa. Berlutut. Tekanan auranya mengerikan. Hahaha. Inilah tekanan dari seorang yang sudah berstatus dewa. Kalian semut-semut ini hanya pantas menyembah dan tunduk. Lihat kelakuanmu itu. Rasanya kau butuh tamparan lagi. Tidak mungkin. Kekuatan dewaku, kok tak mempan padamu? Kekuatan kekacauan purbaku lebih kuat ribuan kali. Turun sana. Ayah, bukankah kau sudah naik ke tingkat abadi? Mengapa masih bisa ditarik turun oleh bocah ini? Barusan ayah kurang waspada. Tidak peduli apa ilmu sesat yang kau pakai, aku yang masih hal ini pasti menghancurkanmu habis-habisan. Pedang pembantai dewa. Pedang pembantai abadi pusaka roh bawaan. Ayah, pedang ini kekuatannya apa? Apalagi dipadu dengan formasi pembantai dewa. Jika terbentuk bahkan dewa abadi sekalipun, bakal hancur lebur. Hari ini akan kuperlihatkan kehebatan sebenarnya pada kalian. Bantai dewa, pisau tajam dan mematikan, pedang penjerat dewa pancar merah, pedang pemutus dewa berubah tanpa batas, darah para dewa agung warnai jubah. Keempat pedang pembantai dewa telah dikeluarkan. Formasi pembantai dewa telah terbentuk. Ini Arga Wijaya, benar-benar dalam bahaya maut. Bocah! Jika kau bunuh diri sekarang, mungkin jasadmu masih utuh. Jika aku yang turun tangan, kau akan kuhancurkan jadi bubur daging. Banyak omong. Mau bertarung langsung aja. Berkedip sekali aku kalah. Cari mati. Formasi pembantai dewa, bangkit. Ada apa ini? Pedang pembantai dewa tak bisa merusak tubuhnya? Ayah, bukannya katamu formasi pembunuh ini, bahkan abadi pun tak bisa menahannya? Jangan-jangan dia... Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Hancurkan. Kenapa? Belum makan? Kencangin. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Pasti dia menggunakan ilmu hitam yang sesat. Ku beri kesempatan, tapi kau tak becus. Biarkan ku jelaskan. Apa itu kekuatan abadi sejati? Bangkit. Bangkit. Apa yang kau lakukan? Keempat pedang pembantai dewaku. Mengapa kau tidak patuh perintahku? Pedangnya bagus. Sayang di tangan. Sampah sepertimu. Tak bisa tunjukin kehebatannya. Jadi ku ambil saja. Bahkan ketua aliansi tak bisa apa-apa. Ketua aliansi kan tingkat abadi. Abadi? Siapa yang bukan?
Kau juga sudah jadi abadi? Ini tanda tubuh bercahaya dan menjadi dewa. Arga Wijaya telah menjadi dewa abadi. Sudah kubilang dari tadi, menantuku Arga Wijaya punya bakat tingkat abadi. Anakku sudah jadi dewa abadi, yang seharusnya mendapat kemuliaan itu aku. Dia benar-benar jadi abadi? Bagaimana mungkin? Ini adik laki-lakiku. Dulu kamu ngapain saja? Kenapa tak bisa bersikap lebih baik padanya? Aura Dewa Arga jauh lebih kuat dari sang ketua aliansi. Kenapa aku merasa mereka sama sekali bukan satu tingkat? Cepat, lihat apa itu. Itu teratai emas penuntun. Kau bilang hanya yang berjasa baru dapat perlakuan ini. Kau berjasa apa? Aku mendirikan alat bela diri demi menjaga tatanan dunia kesehatan. Bukankah itu termasuk pahala? Jaga tatanan bela diri, kau cuma ingin kuasai bela diri. Satu sisi nikmat, hak tipu dia semua. Sisi lain eksploitasi orang. Itu namanya berjasa? Kau, jangan sembarang bicara. Tak disangka. Dia punya rezeki sebesar ini. Adik, aku tahu kamu yang terbaik. Akulah yang terbaik. Seandainya aku masih si sampah dulu, kau mati pun tak akan bilang begitu, kan? Anakku, dulu salah kami. Kedepannya kami pasti akan memperlakukanmu baik. Nanti, Benar. Nanti kami akan jadi budakmu, apapun akan lakukan. Nak, maafkan kami. Bagaimanapun, kita darah daging sendiri. Kak, aku sangat ingin jadi abadi. Kumohon bawa aku ikut naik ke alam lebih tinggi. Begitu sampai alam abadi, aku rela jadi budak atau murid. siapa bilang aku mau naik? Apa? Kau tidak berniat naik ke alam lebih tinggi? Semua ingin naik ke alam abadi. Aku malah mau tetap di dunia fana. Tahukah kau alam abadi adalah tempat yang didambakan banyak orang? Aku tak mau ke alam abadi. Kau ada masalah? Jika kau menolak teratai emas penuntun, tak akan ada kesempatan lagi naik. Teratai emas penuntun, sepertinya bahwa dia paksa. Kenapa begini? Bukankah menantu baru masuk tingkat abadi? Menyebut anda alam abadi, kenapa buru-buru sekali? Kekuatannya terlalu lawan kodrat. Seharusnya tak di dunia fana. Kalau dipaksa bertahan, akan ganggu tatanan jalan langit. Jika kau tak mau pergi, aku yang pergi. Arga Wijaya, idiot. Pada akhirnya, kau cuma jadi pengorbanan untukku. Ayah bawa aku ikut. Jangan khawatir, Yao. Ayahmu akan latihan besar di alam abadi, pasti kembali membalaskanmu. Balas dendam? Ah, dasar orang jahat. Kau sendiri tak naik ke alam abadi sudah biasa. Berani juga halangi jalan menjadi abadiku. Kultivasiku, kekuatan abadiku. Masih ada yang tak tunduk? Jangan bunuh aku. Aku rela menyerahkan kursi ketua aliansi. Kursi ketua aliansi? Kau pikir aku mau? Apa yang kau mau, semua bisa kuberikan. Biarkan aku hidup. Aku mau kau mati. Ayah, Jangan buru-buru. Selanjutnya, giliran kalian. Selesai. Yang habis ditampar. Ambil pil dulu sana. Terima kasih, Tuan. Suamiku, aku juga mau pil. Kau cuma sekadar mau pil aja? Tak usah kurahasikan niatmu. suamiku. Istirahatlah. Tuan Wijaya, mau murid perempuan? Cukup Anda berkata, langsung kuantar. Menantu, hari ini bolehkah aku minta tamparan ekstra? Menantu terbaik, biarkan aku kena tampar dulu. Sehari tanpa tamparanmu, seluruh tubuhku tak nyaman. Antrian, ngerti nggak? Antri belakang sana. Aku duluan. Kau ke belakang.